Ibu mertua pulang dari belanja, tak sengaja melihat menantu perempuan berpelukan dengan pria lain. Lihat ekspresi kedua orang ini yang cemas. Ibu mertua langsung menyadari ada yang tidak beres. Segera menanyai menantu perempuan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tak disangka, menantu perempuan marah-marah dan melarang ibu mertua ikut campur. Lalu berbalik dan hendak pergi. Ibu mertua buru-buru menarik menantunya ingin bertanya dengan jelas. Tak disangka ditolak menantunya hingga terjatuh ke tanah. Menantu yang marah mengambil vas bunga dan melemparkannya ke ibu mertua. Ah! Orang tua itu ikut campur urusan terlalu jauh. Sungguh menganggap dirinya ibu mertuaku. Tidak juga bercermin. Lihat layak atau tidak. Shen Miao Miao, jelaskan dengan jelas padaku. Kamu sebenarnya mau apa? Jelaskan, aku beritahu. Di dalam rumah ini, akulah yang berkuasa. Aku mau melakukan apa saja. Tak perlu menjelaskan padamu. Pada saat itu, suami pulang ke rumah bersama anak-anak. Melihat kejahatan hampir terungkap, menantu perempuan sengaja mengacak rambutnya, lalu tersungkur dan berlutut. Adegan ini tepat dilihat suami. Dia langsung memarahinya tanpa membedakan yang mana salah. Ibunya tidak bisa membela diri. Menantu perempuan memanfaatkan kesempatan agar suami tidak menyalahkan ibu mertua. Menyatakan dengan kasihan bahwa semuanya adalah masalah sendiri. Ibu mertua marah sambil menunjuk menantu perempuan. Lidahnya keluh seketika. Cucu yang buta mata dan hati, melihat situasi, tanpa akal membela ibunya. Nenek juga memarahi nenek. Menggunakan status ibu mertua untuk menindas ibu. Pria itu juga menegur ibu sebagai orang desa yang suka marah-marah. Sayang, jangan marah sama ibu lagi. Aku hanya berkata 2 kalimat dengan kurir. Sampai bikin ibu marah. Semua salahku. Apa? Hanya karena dia berbicara 2 kalimat dengan orang lain, kamu langsung mau memukul dia? Tidak, aku tidak seperti itu. Ini Miao Miao, bukan aku. Cukup. Miao Miao supaya aku bisa bekerja dengan tenang. Sendirian mengurus segala urusan rumah. Dari dalam sampai luar. Bahkan membiarkan aku pindah ke kota untuk menikmati hidup. Itu semua ide dia. Tapi kamu malah. Bukan hanya tidak menghargainya. Kamu masih ingin mencemarkan namanya. Meski ibu mertua sudah menjelaskan, tak ada yang percaya. Untuk menambah api masalah, menantu pura-pura baik menarik tangan ibu mertua. Sambil bersemangat mengatakan akan berbakti dengan baik pada ibu mertua nanti. Sambil mengambil tangan ibu mertua dan tiba-tiba menampar ibunya sendiri. Kamu berani memukul ibuku. Harus memukul ibuku sampai mati baru berhenti? Bukan aku yang melakukannya, tapi dia. Cukup, aku sangat kecewa padamu. Mulai sekarang, di rumah ini tidak ada tempat untukmu. Begitulah, wanita itu diusir dari rumah oleh keluarga yang tidak tahu berterima kasih ini. Dia berjalan putus asa di tengah hujan lebat. Saat berbalik, sebuah mobil melaju kencang. Langsung menabraknya hingga terjatuh ke tanah. Yang turun dari mobil ternyata menantunya sendiri. Hingga saat-saat terakhir hidupnya, wanita itu baru menyadari bahwa dia telah berjuang mati-matian membesarkan sekelompok orang tak tahu terima kasih. Dia bersumpah jika ada kehidupan berikutnya, dia tidak akan pernah lagi tinggal di keluarga seperti ini. Mungkin karena belas kasihan Tuhan pada wanita ini, dia malah terlahir kembali secara tak terduga saat meninggal karena sakit. Saat itu keluarga durhaka itu masuk ke dalam. Menantu wanita seperti biasa kembali mencoba mencemarkan nama ibunya. Mengingat penderitaan yang dialaminya di kehidupan sebelumnya. Ibu mertua tanpa berkata apa-apa langsung menampar menantu itu. Kamu gila? Berani-beraninya memukul ibuku di depan kami. Sebenarnya kamu mau membuat keributan apa sih? Mau membuat keributan apa? Bukankah menantumu bilang aku menyakitinya? Aku akan buktikan ke kalian. Apa yang dia katakan tidak salah. Anak laki-laki memarahi ibunya karena bertingkah tidak masuk akal. Menantu perempuan berkata hal-hal samar agar suaminya memaafkan. Ibu mertua kembali berpura-pura baik dengan menggenggam tangan menantu. Ibu, kalau aku melakukan sesuatu yang salah di kemudian hari, beritahu aku, boleh? Aku pasti akan memperbaikinya. Di jebakan. Tepukan ini adalah untuk memancingmu dan memecah belah. Penuh kepalsuan, tepukan ini. Untuk membujuk anak-anakmu. Sia-sia saja, kota. Tepukan ini adalah untuk menyakitimu dengan hati yang beracun, membahayakan nyawaku. Qin Feng, kamu sebenarnya mau apa? HMPH. Mau apa? Mulai sekarang, Lili Bao. Aku tidak punya anak sepertimu. Aku dan keluargamu. Aku tak akan membiarkanmu pergi. Singkirkan dulu. Kakek tua. Saat kau sekarat, kau menitipkan padaku untuk menjaga putramu dengan baik. Aku bekerja 3 pekerjaan dalam sehari. Membesarkannya. Menjual rumah keluarga untuk membantunya membangun keluarga. Janji yang kubuat padamu sudah kutepati.
Karena Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Di kehidupan ini, aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Seorang nenek tunawisma berjalan di jalanan. Dia tak punya sepeser pun. Tiba-tiba perutnya sakit luar biasa. Detik berikutnya dia hampir terjatuh. Tak disangka seorang pria dengan mantap menahan nenek itu. Ibu, apakah ibu baik-baik saja, Bu? Ternyata pria itu adalah anak angkat nenek tersebut. Bertahun lalu, seorang tante kasihan melihat seorang bocah. Dengan hati baik memberinya sepotong roti. Siapa namamu? Li Jinghong. Jinghong, aku lihat kamu sudah lama di sini. Bagaimana dengan keluargamu? Kamu mau ikut aku pulang, kan? Sejak itu dia membesarkan bocah itu hingga dewasa. Dan Yang Zi juga tidak melupakan kasih sayang ibu. Setelah bekerja, gaji pertamanya langsung diberikan kepada ibunya untuk membeli sepatu baru. Bahkan setelah dirinya sukses dan terkenal, dia memberikan villa yang tercatat atas nama ibunya. Sertifikat properti tersebut kepada ibunya. Namun ibu angkatnya karena mengingat anak kandungnya menolak niat baik Yang Zi. Di kehidupan sebelumnya, demi sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih, aku menolak perhatian Yang Zi. Membuat Yang Zi sedih berkali-kali. Di kehidupan kali ini, aku pasti akan menghargai orang yang benar-benar mencintaiku. Tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang Zi tidak hanya mengatur perawatan terbaik untuk ibunya, tetapi juga dengan penuh perhatian menemani ibunya. Secara langsung menyajikan sup tonik untuk memperkuat tubuh ibunya. Sementara itu di sisi lain, tidak ada lagi wanita yang membereskan. Cucu begitu masuk pintu, langsung tersandung kulit pisang di lantai. Hingga saat itu, seluruh keluarga mengira wanita itu hanya pura-pura kabur dari rumah. Asal dibiarkan beberapa hari, dia akan patuh pulang. Padahal biasanya saat nenek di rumah. Rumah ini cukup bersih. Bukankah cuma membersihkan saja? Mengeluarkan sedikit uang untuk menyewa petugas kebersihan. Bukankah itu lebih bersih daripada dia yang membersihkan? Bersih? Tapi biasanya saat aku pulang ke rumah, nenek sudah menyiapkan makanan di meja menungguku. Ah, nak, kamu mau makan apa? Ibu akan membelikannya untukmu. Atau ibu pesankan makanan untukmu. Aku mau makan ayam goreng. Cucu yang baik sedikit khawatir. Bertanya pada kakak perempuan di mana nenek biasanya tinggal. Baru sadar. Nenek, ternyata selama ini tinggal di gudang samping kamar mandi di rumah. Di dalam kamar, dia tanpa sengaja membuka buku catatan nenek. Dalam surat nenek untuk kakek yang telah tiada. Cucunya baru tahu bahwa nenek menganggap pakaian yang diberikannya sebagai harta yang sangat berharga. Padahal itu hanyalah barang lusuh yang nenek berikan kepada ibunya, tapi tidak diinginkan ibu. Hati anak laki-laki itu langsung merasa malu. Namun saat dia menanyakan kepada kakaknya, apakah nenek punya nomor ponsel? Justru dari mulut kakaknya dia tahu bahwa nenek sama sekali tidak punya ponsel. Melihat ponsel buah tangannya, dia tiba-tiba teringat saat hari ulang tahun. Nenek secara keliru menganggap apel sebagai ponsel buah dan memberikannya padanya. Saat itu dia yang masih polos menyesali nenek yang tidak tahu apa-apa. Tak menyangka keesokan harinya, ponsel buah terbaru muncul di samping tempat tidur. Aku sempat mengira itu hadiah dari ibu. Sekarang aku baru tahu dari buku harian nenek. Ponsel itu dibeli nenek dengan menghabiskan tabungan pengobatannya. Tapi sekarang nenek sudah benar-benar meninggalkan rumah ini. Tante, ayo aku yang kerjakan. Aku yang kerjakan ya. Tidak apa-apa, aku yang kerjakan saja. Baik. Bibi, Anda adalah ibu dari kakak Jinghong, kan? Saya sering mendengar kakak Jinghong menyebut tentang Anda. Saya Lin Anran. Panggil saja saya Anran. Ibu sudah bilang. Urusan rumah jangan sampai Anda khawatirkan. Anran dengar Anda akan tinggal di rumah. Katanya ingin meninggalkan kesan baik padamu. Dari pagi buta sudah mulai sibuk. Bahkan aku tidak diperbolehkan ikut campur. Bahkan tempat tidur juga dia yang merapikan sendiri untuk Anda. Bagaimana menurutmu dengan menantumu ini? Sudah puas? Kak Jinhong, halo. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Ayo pergi, Tante. Ayo kita masuk. Iya, baiklah. Ibu, kita sudah sampai rumah. Salam hormat untuk nyonya tua. Tidak, tidak. Setelah nenek pergi dari rumah, ternyata dia tinggal di villa besar. Kapan dia jadi sekaya itu? Tidak benar. Pasti dia menyuruh orang berakting untuk kita lihat. Kita masuk dulu yuk. Nenek. Kalian kok datang? Nenek, kenapa nenek bisa sampai ke sini? Kamu tahu tidak, semua orang di rumah sangat khawatir tentangmu. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Li kalian. Itu adalah rumah kalian. Bukan rumahku. Nenek, jangan marah lagi sama ibuku. Ibu bilang, dia akan memaafkanmu. Dia siapa buatku?
Apakah aku perlu maafkannya? Sudah cukup. Sudah puas membuat keributan? Kamu tahu tidak, beberapa hari kamu tidak di sini. Rumah ini berantakan sekali. Cepat pulang dan bereskan rumah. Jangan sentuh aku. Sampai sekarang, kalian masih ingin aku pulang untuk membereskan rumah. Jadi, dari awal sampai akhir, aku hanya dianggap sebagai pengasuh yang gratis. Benar, kan? Kak, jangan bilang lagi. Nenek, kami tidak pernah berpikir seperti itu. Ayo pulang bersama kami. Sejak aku tinggal di rumah itu, aku merawat kalian seperti seorang istri. Sekarang aku pergi. Kalian malah menyuruh aku kembali. Apa kalian pantas? Ayahku baik hati membawa kalian ke kota untuk menikmati hidup, sambil menyuruh kalian bekerja sedikit. Kenapa? Bukankah ini yang harus nenek lakukan? Setiap hari aku bangun mata langsung mencuci baju dan memasak, membersihkan rumah dan menghadiri rapat orang tua. Bahkan mengganti kantong sampah pun harus aku yang lakukan. Ini yang kalian sebut sebagai menikmati hidup. Ini yang kalian bilang sebagai menikmati hidup? Kelelahan berlebihan, anemia dan kekurangan gizi. Bagaimana mungkin? Aku dan keluargamu Li sudah tidak ada hubungan lagi. Ini kartu gas. Ini kartu air. Ini kartu bus. Ini kunci rumah kalian. Ini barang terakhir dari rumah kalian yang saya pegang. Kembalikan ke Lili Bang. Saya tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Nenek. Nenek tidak ingin melihat kalian. Silakan pulang. Ah. Nenekmu sudah kembali. Cepat suruh dia belanja. Memasak di usia sepertinya ini. Setiap hari cuma bikin repot aku. Ayah, nenek tidak akan kembali. Kamu bilang apa? Aku pergi mencari nenek. Nenek bilang dia tidak akan kembali. Hei. Aduh, tidak akan kembali. Baiklah. Kalau begitu biarkan dia di luar saja. Lebih baik merasakan lebih banyak penderitaan. Sudah cukup merasakan pahitnya hidup. Tentu saja dia akan kembali dan mengakui kesalahan. Ayah, bagaimana bisa memperlakukan dia seperti itu? Dia kan bagian dari keluarga kita. Longlong, jangan marah. Nenekmu di mana? Dia cuma terbawa emosi sesaat. Begitu dia tenang lagi, dia akan kembali. Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan datang langsung untuk meminta maaf padanya. Memintanya kembali secara pribadi. Sejak nenek pergi, ayah. Rumah ini sudah jadi apa? Sampah tidak dibersihkan. Makanan tidak dimasak. Kamu tidak sadar ada yang tidak beres, kan? Ada apa yang salah? Bukankah hanya menyuruh dia melakukan pekerjaan rumah? Itu juga dia lakukan dengan sukarela. Di rumah tidak ada yang memaksanya. Ayah. Ternyata kamu selalu berpikir seperti itu. Lalu biaya air, listrik, dan gas di rumah, serta berbagai pekerjaan kecil lainnya, siapa yang mengerjakannya? Kamu tahu nggak? Kalau begitu, masih perlu ditanya? Aku setiap hari sibuk bekerja di perusahaan mencari uang. Urusan kecil dan besar di rumah. Semua diurus oleh ibumu, kan? Sayang, kamu kerja begitu sibuk. Aku juga harus sedikit banyak mengurus rumah. Memang seharusnya begitu. Mungkin memang aku yang kurang baik. Makanya ibu marah padaku. Aku pergi sendiri. Ibu, jangan bilang begitu. Itu ibuku. Dia sendiri tidak mengerti. Apa urusannya denganmu? Ibu. Kamu bilang semua barang kecil besar di rumah. Semuanya kamu yang buat. Kalau begitu aku tanya ya, berapa biaya air di rumah per ton? Berapa biaya gas di rumah per meter kubik? Kipas angin, mesin cuci piring, dan AC di rumah. Juga berapa lama perawatan berbagai peralatan listrik dilakukan? Aku agak lupa. Kamu bukan tidak ingat. Tapi memang tidak tahu sama sekali. Tagihan air, listrik, dan gas di rumah. Serta berbagai macam barang kecil dan besar. Semua itu nenek yang mengurus sendiri. Semua dikerjakan olehnya sendiri. Sayang, dengarkan aku jelaskan ini. Ah, ini apa yang perlu ditanyakan sih? Bukankah semua yang dia lakukan diajarkan oleh ibu kita? Membawanya ke kota untuk bersenang-senang. Meminta dia membantu di rumah. Ada apa? Bukankah semua yang dia lakukan itu diajarkan oleh ibu kita? Membawanya ke kota untuk bersenang-senang. Meminta dia membantu di rumah. Ada apa? Tidak salah. Sayang, kamu juga tahu. Ibu kita sebelumnya selalu di desa. Tidak berpendidikan. Aku menyuruhnya keluar rumah untuk membayar listrik dan air untuk kita. Berjalan-jalan ke sana kemari. Menambah wawasan.
Juga baik untuknya. Benar juga. Biarkan dia lebih sering keluar dan melihat-lihat. Semua demi kebaikannya. Longlong, kenapa hari ini kamu begitu aneh? Bertanya sana bertanya sini. Biasanya kamu paling tidak suka urus-urus nenek. Kalian tidak merasa kita terlalu keras terhadap nenek? Dia sudah begitu tua. Segala pekerjaan rumah tangga besar kecil semua dia yang lakukan. Juga harus sesekali keluar untuk membayar air, listrik, dan gas. Apakah dia pernah merasakan hari yang nyaman di rumah kita? Sudahlah, jangan omong sembarangan. Siapa bilang dia tidak menikmati kenyamanan? Hidup di kota ini. Tentu jauh lebih baik daripada di desa. Suruh ibumu membawanya ke sini. Justru supaya dia bisa membantu meringankan beban ibumu. Ini membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Bukankah itu memang seharusnya dia yang mengerjakannya? Ayah, kalau dia tidak mau mengerjakannya, suruh dia bilang saja terus terang. Kalau dia merasa capek, mulai sekarang, jangan biarkan dia keluar rumah lagi. Di rumah saja kan bisa mengerjakan pekerjaan. Ayah, kau bilang semua ini memang seharusnya dia lakukan. Kalau begitu aku tanya, membiarkannya tidur di lantai gudang. Apakah itu juga seharusnya dia lakukan? Ah, tidur di lantai gudang. Betul, nenek selama bertahun-tahun tinggal di gudang itu. Di gudang bahkan tidak ada tempat tidur. Dia hanya bisa tidur di lantai dengan tikar anyaman. Di lemari pakaiannya selain satu celemek. Hanya ada 2 pakaian yang berlapis tambalan. Ayah, keluarga kita benar-benar miskin sampai tidak punya tempat tidur ataupun kamar. Untuk menyiapkan sesuatu bagi nenek? Sayang, apa benar ada hal seperti itu? Sayang, jangan salah paham. Rumah kita punya banyak kamar. Tinggal di ruang penyimpanan itu permintaan ibu sendiri. Jinjin juga tahu soal ini. Aku sudah berkali-kali menasihati ibu tentang ini, tapi dia tidak mau dengar. Itu memang permintaan dia sendiri. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ah, kondisi di desa ini ya, lebih buruk dari di rumah. Setidaknya di sini masih ada tempat tinggal. Tapi kembali lagi, ya, soal tidur di lantai. Kalau sampai diketahui orang, nggak enak didengar. Kalau begitu, tunggu dia pulang. Kamu lagi lempar roket, beliin dia kasur. Nenek dan kakek sudah tua. Selalu tinggal di gudang bahan makanan tidak baik untuk kesehatan mereka. Kamu tidak bisa menyewakan tempat lain untuk mereka? Ah, cukuplah. Ini urusan selesai di sini. Dia malah keras kepala begitu. Tidak mau pulang. Tetap tinggal di luar. Sekarang di rumah kita. Ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Yaitu Komisaris Smith dari Bank Investasi Goldman Sachs. Akan segera tiba di Jiangcheng. Dia membawa kontrak investasi senilai miliaran yuan. Nilainya mencapai miliaran. Jika Anda memenangkan kontrak ini, maka suami, keluarga Li kita akan semakin makmur dan sukses. Tentu saja. Untuk kontrak ini, aku benar-benar harus mendapatkannya. Haha, sayang. Kamu tolong siapkan sebuah hadiah untukku. Ingat, hadiah ini semakin mahal. Semakin berharga dan istimewa. Aku akan memberikannya di pesta penyambutan Komisaris Smith. Kirimkan langsung kepadanya. Sayang, tenang saja. Aku pasti akan memilih hadiah dengan cermat, agar kamu bisa mendapatkan kontraknya. Iya, pandangan Mama memang hebat. Aku menemani Mama memilih hadiahnya. Pasti akan disukai Komisaris Smith. Untung nenek itu tidak ada. Dia tua dan jelek. Masih dari desa pula. Kalau urusan ini diserahkan padanya, siapa tahu jadinya seperti apa. Kakak, bagaimana bisa kamu berkata begitu tentang nenek? Aku cuma bilang beberapa kalimat. Kenapa? Lagi pula dia juga tidak ada di sini. Aduh kamu. Sudah. Jangan berisik semuanya. Hal yang paling penting di keluarga kita sekarang adalah urusan Tuan Smith. Sudah, selesai. Aku harus kembali ke kantor sebentar. Urusan hadiah dari istri ini serahkan padamu saja. Ya, baik suamiku. Aku pasti akan membuatmu puas. Hahaha. Tuan Li, Komisaris Smith dari Bank Investasi Internasional Goldman Sachs, telah tiba di Jiangcheng malam ini. Lokasi Wanyan sudah ditentukan. Kamu harus memantau pergerakan Komisaris Smith dengan cermat. Katanya kunjungan khususnya kali ini bukan hanya menandatangani kontrak miliaran dolar, tapi juga membantu Goldman Sachs yang ada di belakangnya memilih mitra baru. Kesempatan ini sangat penting bagi perusahaan. Ini bisa membantu meningkatkan reputasi internasional kita. Ya, Pak Presiden. Saya sudah mempersiapkan hadiahnya. Bagaimana persiapannya? Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah berharga. Tapi aku dengar rekan seprofesi yang juga bersaing dengan kita. Mereka memesan beberapa hadiah langka dengan harga tinggi. Pak Li, apakah kita juga perlu memesan beberapa hadiah langka, agar tidak terjadi kesalahan? Saya juga sedang memikirkan masalah ini. Yang sulit diberikan bukanlah hadiah, melainkan ketulusan. Hadiah ada harganya, tapi kasih sayang tak ternilai. Yang penting adalah membuat Tuan Smith merasakan kasih sayang kita. Itulah yang utama. Jin Hong, waktunya makan. Ibu. Jen Hong, ayo makan malam. Mama,
Saya datang menjemputmu untuk bersenang-senang. Tugas mengantar makan serahkan saja ke pengasuh. Kamu tidak perlu lari-lari setiap hari. Kalau terlalu sering diam, bisa sakit juga. Baru saja saya lihat kalian membicarakan siapa yang memberi hadiah. Mama, punya ide. Mama, apa idemu? Kamu pikir, orang ini bos besar, kaya dan berkuasa. Apapun yang berharga pasti sudah pernah dia lihat. Lebih baik kita beri dia sesuatu yang segar, yang belum pernah dia lihat. Misalnya, produk khas dari kota Jiang kita. Seperti mainan terbang sayap dan semacamnya. Betul juga ya. Kenapa aku nggak kepikiran tadi? Xiao Liu, sesuai dengan instruksi ibuku. Persiapkan beberapa oleh-oleh khas dari Jiangcheng. Semakin unik dan menarik semakin bagus. Bos Li, apakah ini terlalu berisiko? Maafkan saya, Nyonya. Anda dari desa. Mungkin jarang bertemu orang asing dan tidak terlalu memahami adat dan kebiasaan mereka. Tuan Smith. Dia orang yang sangat penting. Kalau Anda memberinya barang murah dan membuatnya marah, perusahaan bisa mengalami masalah besar. Saya pernah melihat orang asing ini. Bukankah dia yang berambut pirang, hidung mancung, dan kulit putih itu? Saya pernah melihat beberapa orang seperti itu saat bekerja di pabrik. Mereka sangat menyukai barang-barang kecil seperti kita. Setiap kali pulang, mereka selalu membeli banyak sekali. Nyonya Komisaris Smith. Dia agak berbeda. Sudahlah Xiao Liu. Lakukan saja seperti yang ibu saya katakan. Pak Li, tolong pertimbangkan lagi. Tidak perlu, jangan meremehkan ibu saya. Ibu saya memang orang desa. Tapi dia sangat cerdas. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita pelajari darinya. Saya bisa sampai di titik ini. Semua berkat didikan ibu saya yang baik. Kali ini banyak yang mengirim hadiah untuk Tuan Smith. Daripada bersaing harga secara ketat, lebih baik kita mencari cara lain. Menggunakan budaya tradisional Tiongkok untuk meraih kemenangan. Sebaliknya, justru bisa membuat Tuan Smith merasakan niat baik kami. Pergi saja. Ya. Ma, terima kasih ya. Kamu kali ini benar-benar membantu aku besar. Ya, aku juga tidak melakukan apa-apa. Baru saja bilang beberapa kalimat. Makan dulu saja. Aduh, makanannya sudah dingin. Nanti saja makanannya. Aku masih ingin minta tolong sedikit. Kita semua keluarga. Kalau minta tolong, bilang saja. Bu, aku ingin kamu membantu membuat beberapa kain. Kerajinan tangan khas. Keterampilanmu sangat bagus. Komisaris Smith pasti akan sangat menyukainya. Ini, kalau misalnya aku membuatnya tidak bagus. Bagaimana kalau mempengaruhi kerjasama kita? Aduh, ampun. Kalau keterampilanmu tidak bagus, seluruh kota Jiang tidak akan ada yang mau melihat karya kita. Mama, ingat tidak waktu kecil dulu? Mama pernah buatkan saya simpul Cina? Mama, tolong buatkan beberapa untuk saya. Pasti bisa membuat Tuan Smith terkesima. Kalau begitu, aku buatkan beberapa untukmu. Terima kasih, Mama. Ayo, cepat makan. Nenek. Sebenarnya apa yang membuatmu selalu enggan pulang ke rumah? Pak Tua. Hari ini akhirnya aku sampai di kota. Dan aku bertemu dengan cucu kita. Wajah dan mata cucu kita sangat mirip denganmu. Dia sangat gagah dan tampan. Aku juga menyulamkan simpul Cina untuk cucu kita. Siapkan untuk memberikannya padanya. Long Long. Ini nenek buatkan anyaman khas Cina untukmu di kampung halaman. Ah, anyaman Cina. Aku sudah besar. Siapa lagi yang main-main dengan barang rongsokan ini? Pergi, jangan ganggu aku main game. Nenek, seharusnya saya tidak membuang hadiah yang Anda siapkan dulu. Maafkan saya, Nenek. Pak Tua, apakah Anda tahu apa itu hamburger? Itu roti dengan daging. Di tengahnya ditambah daun sayur. Tapi Long Long tidak mau makan masakan saya. Dia cuma mau makan hamburger. Saya sudah tanya-tanya ke tetangga sekitar. Baru tahu seperti apa hamburger itu. Aku akan buatkan untuk Long Long sekarang juga. Meng Meng. Nenek hamburger sudah buat untukmu, cepat makan ya. Ini namanya hamburger. Kalau kamu tidak ngerti, tolong jangan asal buat. Siapa yang tahu apakah yang kamu buat bersih atau tidak? Nenek minta maaf. Aku seharusnya tidak berlaku begitu padamu. Sekarang kamu baik-baik saja, kan? Jujur aku.
Jin Hong. Ada apa? Mama, Jin Hong. Bukan? Mungkin sebaiknya kamu siapkan hadiah berharga lainnya lagi. Aku khawatir, Tuan Smith tidak suka anyaman Cina yang aku buat. Mengganggu kerja sama kita. Bagaimana bisa? Hadirnya kecil, tapi maknanya dalam. Aku yakin Tuan Smith pasti akan menyukainya. Bahkan jika dia tidak suka, aku juga akan menyimpan dengan baik anyaman Cina buatanmu. Hei. Baiklah, aku mengerti. Ibu, aku ada sedikit urusan yang harus diselesaikan. Kamu masuk dulu saja. Nanti aku akan kembali menemanimu. Baik. Sayang, pesanan dari Tuan Smith kali ini sangat penting bagi kita. Hadiah yang aku minta kamu siapkan tidak ada masalah, kan? Tenang saja, sayang. Dengar-dengar Tuan Smith sangat menyukai budaya Tiongkok. Aku sengaja mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan lukisan kuno ini. Smith itu pasti akan menyukainya. Betul, hahaha. Ada apa, Longlong? Masih memikirkan tentang nenekmu? Sayang, bagaimana kalau aku pergi minta maaf pada ibu saja? Lagi pula dia lebih tua. Pasti dia tidak sengaja memukulku. Ibu itu, si nenek tua. Begitu padamu. Kau masih membelanya. Kamu juga tidak salah. Kenapa harus minta maaf padanya? Kalau yang harus minta maaf justru dia yang harus minta maaf padamu. Nenek, Kakak, kenapa kamu menahanku? Kenapa? Kamu tidak lihat, nenek itu diam-diam mengikuti kita ke sini. Jangan ganggu dia. Kak, bagaimana bisa kamu? Ah, sudah cukup. Jangan ribut lagi. Kalau dia sudah sampai di sini, maka kita pergi lihat-lihat. Kalian berdua, kalian mau apa ke sini? Apa yang mau kalian lakukan? Aku juga mau tanya. Kamu diam-diam mengikuti kami ke sini. Kamu mau apa? Berpikir terlalu banyak. Aku datang ke sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Apa sih yang kamu pura-pura? Bukannya kamu tidak tahan lagi tinggal di rumah anak angkatmu. Lalu ikut kami ke sini. Meminta kami mengizinkanmu pulang? Aku bisa katakan dengan jelas. Kecuali kamu minta maaf kepada ibuku. Kalau tidak, jangan harap bisa pulang seumur hidupmu. Kakak, jangan bicara. Aku akan minta maaf padanya. Seumur hidupmu jangan harap. Keras kepala. Sampai kapan mau ribut terus? Aduh, Bu, aku tahu ibu bilang begitu cuma demi muka saja. Kalau begitu begini saja. Ibu ikut kami dulu. Nanti setelah pesta selesai, ibu ikut kami pulang. Tidak perlu. Tentang pesta ini, aku datang bersama Yang Zi. Ini sama sekali tidak ada hubungan dengan kalian. Haha, aku datang sama Yang Zi kalian. Aduh, ini Li Jinghong. Kapan kamu juga akan berkolaborasi dengan Tuan Smith? Banyak hal yang belum kamu ketahui. Jangan pura-pura tidak tahu. Sudah lama sekali. Yang Ziemyu belum juga muncul. Dia sebenarnya tidak datang, kan? Aku lihat kamu. Hanya mencari alasan saja. Baiklah, sudah datang juga. Kalau begitu, tetap di sini saja. Jangan bikin masalah di sana-sini. Jangan sampai mengganggu kerjasamaku. Suka berhayal sendiri. Aku dan kalian tidak ada yang perlu dibicarakan. Tunggu sebentar. Kamu mau apa lagi? Kamu memukul ibuku. Bahkan kesalahan pun tidak mau diakui dengan serius. Kami ini gampang dilukai. Aku memukul dia karena dia pantas menerimanya. Kamu. Mama, aku tahu kamu tidak suka melihatku. Kamu pukul aku terima saja. Tapi Jingjing adalah cucumu sendiri. Kita semua keluarga. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu padanya? Hei, kamu baik-baik saja, sayang. Ayah, lihat nenek tua itu. Apakah dia harus memukul ibu saya sampai mati baru berhenti? Di depan umum seperti ini. Kau memukulku di depanku. Sayang, sebenarnya apa yang kau ingin lakukan? Suamiku, ibu hanya terbawa emosi sesaat. Jangan salahkan dia. Pura-pura. Terus pura-pura. Semua sudah seperti ini. Masih berani membantah. Lihat aku hari ini harus mengajarimu pelajaran. Meskipun begitu, nenek juga anggota keluarga kita. Bagaimana bisa kamu memukulnya? Lilong, tolong mundur. Nenek tua ini memukul ibu kita. Hari ini siapapun tidak bisa menyelamatkannya. Kamu masih ada apa yang mau dikatakan? Pukul aku saja. Kamu. Aku beri peringatan lagi. Apakah kamu akan minta maaf? Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak ramah padamu. Ayah nenek. Dia adalah ibu kandungmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti itu? Iya, sayang. Aku cuma terjatuh sedikit. Tidak apa-apa. Jangan pukul ibu lagi. Aduh. Ibu, kamu tidak apa-apa kan?
Tidak apa-apa, mungkin aku cuma terjatuh saja. Istirahat sebentar pasti akan membaik. Ayah, lihatlah bagaimana nenek tua itu memukul ibu sampai seperti ini. Kamu tidak akan membela ibu? Aku peringatkan sekali lagi untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan minta maaf atau tidak? Ibu kan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Apa hakmu untuk membuatnya minta maaf? Nenek, hei. Kakak, kamu menahanku buat apa? Buat apa? Kamu tidak lihat. Nyonya tua itu diam-diam mengikuti kita. Jangan ganggu dia. Kakak, bagaimana bisa kamu? Ya sudah, cukup. Jangan ribut lagi. Kalau dia sudah sampai sejauh ini, kita pergi lihat saja. Kalian datang ke sini untuk apa? Untuk apa? Aku yang ingin tanya kamu. Kamu diam-diam mengikuti kami ke sini. Apa maksudmu? Kamu pikir terlalu jauh. Aku datang sini sama sekali tidak ada hubungan dengan kalian. Apa kamu pura-pura apa? Kamu kan cuma tidak bisa tinggal di rumah anak angkatmu itu. Lalu mengikuti kami ke sini untuk menahan kami. Mau kamu pulang? Aku bisa katakan dengan jelas. Kecuali kamu minta maaf sama ibuku. Kalau tidak, jangan harap bisa pulang seumur hidup. Kakak, jangan bicara. Aku yang akan minta maaf padanya. Sepanjang hidup ini jangan harap. Keras kepala. Sampai kapan sih mau ribut terus? Aduh ibu. Aku tahu kamu bilang begitu demi muka. Kalau begitu begini saja. Kamu ikut kami dulu. Nanti setelah pesta selesai, kamu ikut kami pulang. Tidak perlu. Pesta ini. Aku datang bersama Yang Zi. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Haha, datang bersama Yang Zi. Ayo, ini Li Jinghong. Kapanpun juga harus bicara tentang kerjasama dengan Pak Smith. Masih banyak hal yang kamu tidak tahu. Jangan pura-pura. Sudah sekian lama. Yang Ziemiu belum muncul juga. Dia memang tidak datang, kan? Menurutku kamu, hanya sedang mencari alasan. Baiklah, sudah datang juga. Kalau begitu, tinggal saja di sini. Jangan buat masalah buat saya. Jangan ganggu kerja sama saya. Sok akrab. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Tunggu. Mau apa lagi kamu? Kamu memukul ibuku, tapi bahkan tidak mau mengakui kesalahan. Menganggap kami mudah dihadapi. Aku memukul dia karena memang pantas mendapatkannya. Ibu, aku tahu kamu tidak suka padaku. Kalau kamu memukulku, aku terima saja. Tapi Jingjing adalah cucumu sendiri. Kita semua keluarga. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu padanya? Kamu baik-baik saja tidak, Ibu? Lihat nenek tua ini. Apakah dia harus memukul ibuku sampai mati baru mau berhenti? Di depan umum. Kamu pukul aku di depan mataku. Sayang, kamu sebenarnya mau apa sih? Suamiku, ibu cuma terpancing emosi sesaat. Jangan salahkan dia, dengar. Lanjutkan pura-pura bodoh. Miao sudah begini. Kamu masih berani keras kepala. Lihat aku hari ini harus mengajari kamu pelajaran. Sudah begini saja. Masih berani bicara keras kepala. Lihat aku hari ini harus mengajarimu pelajaran. Meskipun ibu berkata apa. Nenek juga anggota keluarga kita. Bagaimana kau bisa memukulnya? Lilong, tolong beranjak. Nenek tua ini memukul ibu kita. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkannya. Apalagi yang ingin kamu katakan? Pukul aku. Kamu. Aku beri peringatan lagi. Kalau tidak minta maaf. Jangan salahkan aku kalau aku jadi keras padamu. Kakek dan nenek. Dia adalah ibu kandungmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan dia seperti ini? Ya, sayang. Aku hanya terjatuh sebentar. Tidak apa-apa. Jangan pukul ibu lagi. Aduh. Ibu, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa? Mungkin aku hanya terpeleset. Istirahat sebentar. Nanti juga sembuh. Ayah, lihatlah betapa nenek tua itu memukul ibu sampai seperti ini. Kamu masih tidak membela ibu? Aku beri peringatan lagi. Ini yang terakhir. Kamu tidak perlu minta maaf. Ibu tidak bersalah. Apa hakmu memintanya untuk minta maaf? Jinghong kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Li Jinghong, itu bukan urusanmu. Cepatlah pergi. Kalau tidak, aku akan mengajarimu sekaligus. Mau mengajar aku? Kamu punya keberanian itu? Kamu ngapain sok-sokan sih? Ayahku kan bos besar. Mengajarimu orang rendahan entah dari mana. Cuma soal satu kalimat saja. Kenapa takut? Kalau takut, cepat minggir dari sini. Suruh dia minta maaf dengan sopan. Ingin mengajariku pelajaran. Kalian tidak pantas. Justru kalian. Bikin keributan di pesta Tuan Smith seperti itu. Tidak takut Tuan Smith marah? Kalau aku berani berbuat seperti itu, pasti aku punya alasan kuat. Oh iya. Dengar-dengar kamu, Yang Zi, juga mau ambil pesanan dari Tuan Smith.
Saya bisa katakan dengan pasti, pesanan dari Tuan Smith adalah milik saya. Kamu sekarang bisa pergi. Pertandingan belum selesai. Jangan terlalu sombong bicara. Hati-hati, jangan sampai muka sendiri tercoreng. Tuan Smith. Ini adalah mutiara giok Laut Selatan yang saya siapkan untuk Anda. Silakan terima. Tuan Smith. Saya siapkan vas antik. Anda harus memberikan pesanan ini kepada saya. Saya. Semua orang. Kali ini saya datang ke kota Jiang, dengan niat besar untuk menjalin kerjasama dengan semua orang. Saya juga berharap semuanya bisa menunjukkan kesungguhan. Kita bekerja sama untuk saling menguntungkan. Tuan Smith. Dengar-dengar Anda sangat mencintai budaya Tiongkok. Istri saya bahkan mencari seorang master untuk membuat sebuah lukisan peta negara dan pegunungan. Mohon Anda terima dengan senang hati. Lihat itu. Ibu saya membantu ayah saya menyelesaikan semuanya. Inilah wanita yang benar-benar peduli keluarga. Hadiah yang disiapkan pasti sangat disukai oleh Tuan Smith. Tidak seperti beberapa orang. Sehari-hari hanya bermalas-malasan. Selain bisa memukul dengan tangan, dia tidak punya keahlian lain sama sekali. Tuan Smith, lukisan kuno ini, saya sengaja membelinya dengan harga mahal. Dari seorang kolektor. Anda harus menerimanya. HMPH, kalian bilang aku akan pergi, kan? Tuan Smith, lukisan kuno ini aku habiskan lebih dari 500.000. Coba lihat lagi. Siapa yang tidak tahu Smith adalah kolektor terkenal? Lukisan jelek kalian saja aku tidak tertarik. Apalagi Tuan Smith. Betul sekali. Orang yang sudah menyiapkan hadiah di lokasi. Siapa yang tidak menghabiskan setidaknya beberapa ratus ribu yuan? Kamu yang hanya punya mainan kecil 50.000. Jangan di sini membuat malu lagi. Segera simpan saja. Jangan buat semua orang menunggu lama. Mama, kita pergi. Ayo. Kenapa kamu bawa orang desa itu pergi? Tidak malu apa? Itu ibu. Jangan merasa saya terlalu ikut campur. Kamu sebaiknya jangan naik ke sana. Kalau sampai menyakiti Tuan Smith, bukan cuma kamu sebagai anak angkatnya, bahkan Libang, aku akan mengingatmu selama 1000 tahun. Cepat bawa dia pergi. Setiap hari cuma bikin masalah untukku. Tidak mungkin aku jujur padamu. Aku menyiapkan simpul Cina yang dibuat langsung oleh ibuku. Aku yakin ibuku pasti tidak akan bercampur dengan orang seperti kita. HMPH, aku peringatkan kamu. Kalau kamu licik, kerja sama kali ini belum selesai denganmu. Mama, kita pergi. Tidak tahu berterima kasih. Tuan Smith. Dengar-dengar Anda datang ke Tiongkok. Saya sengaja menyiapkan kerajinan tradisional Tiongkok. Xianzi, simpul Tiongkok, semoga bisa membawa kita damai dan berkumpul kembali. Kebahagiaan dan kesehatan. Bukankah itu hanya sejenis simpul Cina yang banyak ditemui di mana-mana? Hanya dengan itu, mau merebut Emer Smith. Benar-benar mimpi di siang hari. Ayah benar. Smith bahkan membeli lukisan kuno dari tangan master dengan harga mahal. Semua disita. Hanya sebuah simpul Cina kecil. Bagaimana mungkin masuk ke matanya? Ai Jingjing. Jangan begitu. Meski simpul Cina buatan nenekmu tidak berharga. Tapi setidaknya ada niat baiknya. Mama sudah sampai di sini. Kenapa kamu masih membela dia? Aku ingin lihat nanti bagaimana mereka akan menanggung malu. Ini apa yang disebut simpul Cina? Terima kasih. Saya bisa berdiri dan membantumu membuka sesuatu. Ini apa yang disebut simpul Tiongkok? Terima kasih. Saya sangat menyukai benda ini. Tuan Smith, semoga keluargamu juga seperti simpul Tiongkok ini. Damai dan sejahtera. Terima kasih. Keluarga saya memang membutuhkan ini. Bapak Li, Anda telah berusaha keras. Tuan Smith, saya ingin memperbaiki sedikit. Knot Cina ini adalah ibu saya yang menjahitnya satu persatu secara manual. Dialah yang dengan sepenuh hati membuatnya. Ini benar-benar dibuat secara manual. Luar biasa sekali. Terima kasih, Nyonya. Bapak Li. Tentang kerja sama kita. Saya pasti akan memikirkannya baik-baik. Bagaimana? Saya pernah bilang, ibu saya akan membawa keberuntungan untuk saya. Apa haknya? Apa haknya? Lukisan kuno yang aku siapkan dengan hati-hati. Smith mencibir. Seutas simpul Cina yang Fang Qin buat secara acak. Namun dia menganggapnya sebagai harta karun. Smith, mengapa dia menerima barang dari ibunya yang tua? Pasti ada sesuatu yang salah di sini.
Suami malah menyalahkan aku karena hadiah yang aku siapkan tak sebaik milik ibunya. Buat kamu malu di depan banyak orang seperti ini. Tidak, nenek ungu itu orang kampung. Barang yang dia buat, kenapa bisa disukai oleh Smith? Pasti dia pakai cara kotor. Aku akan cari dia untuk hitung-hitungan. Sudahlah, masih belum cukup malu. Meski nenek berasal dari desa, tapi sangat pandai. Kerajinan tangannya sangat bagus. Saat dia baru datang ke rumah kita, dia menyiapkan hadiah kerajinan tangan untuk kita semua. Tapi kita menganggapnya murahan, sehingga nenek membuangnya. Kamu tutup mulut saja. Ayah, kenapa kamu masih keras kepala? Kita sudah menghabiskan banyak uang, tanpa mendapatkan apa-apa. Hasilnya nihil. Justru hadiah kerajinan tangan yang dibuat nenek secara acak, berhasil mendapatkan perhatian Smith. Kamu masih merasa salah nenek? Tutup mulut dan jangan sebut lagi wanita itu di depanku. Ayah masih keras kepala sampai kapan? Kapan kamu akan menyadari betapa baiknya nenek? Kamu sendiri? Tenanglah sedikit. Smith meskipun menerima hadiah, dia punya kesan baik terhadap mereka. Tapi itu belum tentu berarti mereka akan menang proyek ini. Kita masih punya peluang, kok. Li Jinghong tidak mendapatkan proyek itu. Pasti masih ada kesempatan. Sayang. Prasangka benar-benar bisa membunuh seseorang. Tidak heran nenek itu tidak mau pulang. Dia sekarang menikmati hidup bersama anak angkatnya. Mungkin sudah lama melupakan kita. Benar-benar pilih kasih. Berhenti. Kalian siapa? Kami sedang mencari seseorang. Mencari orang? Ini adalah villa pribadi. Tidak ada orang yang kalian cari di sini. Mas, tunggu. Saya sedang mencari nenek saya. Namanya Qin Fang. Dia dan anak laki-lakinya yang lain, Li Jinghong, tinggal di sini. Aku mencari dia karena ada hal penting. Kalau hari ini aku tidak bisa menemuinya, aku pasti tidak akan pergi. Aku ingin menemui Ibu Tuan Li. Kalian tunggu di sini. Pergi tanya saja. Bibi, aku sudah dengar semuanya. Kamu benar-benar hebat. Bahkan hanya dengan satu simpul Cina. Kamu berhasil membantu Jin Hong memenangkan proyek. Ibu berterima kasih padamu. Baru aku bisa mendapatkan proyek Smith. Terima kasih banyak. Benar-benar keberuntungan bagiku. Tidak perlu berterima kasih. Kita semua keluarga. Aku hanya melakukan beberapa hal yang sesuai dengan kemampuanku saja. Di depan pintu istri Pak Li ada 2 orang. Mereka bilang cucu-cucu Anda ingin menemui Anda. Katakan pada mereka tidak boleh bertemu. Tapi mereka bilang tidak bisa bertemu dengan Anda. Mereka bersikeras tidak mau pergi. Gelap dan tak bermoral. Ibu, aku akan menyuruh orang mengusirnya sekarang juga. Linsia, sudahlah. Aku hanya akan menemui dia sekali. Sekalian supaya mereka berhenti berharap. Ayo pergi. Nenek tua sialan ini malah membuat kita menunggunya begitu lama. Apa dia pantas jadi orang tua? Nenek, jangan bilang begitu. Dia seharusnya segera keluar. Nenek, akhirnya. Nenek mau bertemu kami. Ada apa denganmu? Nenek, aku dengarkanmu. Aku tidak akan bermain dengan anak-anak nakal itu lagi. Sekarang aku tidak lagi bergaul dengan dunia gelap. Lalu, bagaimana? Oh. Nenek sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Ini rapor saya. Lihatlah. Tidak perlu, aku tidak mau lihat. Aduh, Longlong belajar sampai tengah malam demi kamu. Kamu ngomong sama dia kayak gimana sih? Aku begadang belajar sampai jam 3 pagi demi dia. Kalau begitu aku benar-benar beruntung sekali. Maksudmu apa sih? Gak ada maksud apa-apa. Dia belajar sekeras apapun, itu gak ada hubungannya sama aku. Ini rumahku. Kalau kalian gak ada urusan apa-apa, sekarang kamu bisa pergi. Kamu harus benar-benar melihat ini. Longlong belajar sampai jam 3 pagi setiap hari. Semua demi mendapatkan nilai bagus untuk kamu lihat. Bagaimana bisa kamu bilang tidak peduli lalu benar-benar tidak peduli? Biasanya aku sudah menasihatinya. Dia sudah berapa kali mengusir aku keluar. Masih ingat berapa kali dia memarahiku? Aku ingat nenek. Aku ingat dulu aku tidak mengerti. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya tidak mendengarkanmu. Aku benar-benar tahu aku salah. Nenek. Jangan sok tahu minta maaf di sini. Sekarang kamu belajar bagaimana kerja keras. Kalian sekarang baik atau buruk. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya. Saya sudah lama tidak peduli. Ada orang yang jadi orang tua seperti dia? Aku akan panggil dia keluar untuk minta maaf padamu. Kak, mari kita tenang dulu. Nenek tidak salah. Aku yang tidak seharusnya tidak mendengarkan dia. Berhenti pura-pura minta maaf padaku di sini. Sekarang kamu belajar bagaimana bekerja keras. Baik atau buruk kalian sekarang tidak ada hubungannya denganku.
Sudah lama aku tidak peduli. Nenek, kalau aku lebih cepat menyadari pengorbananmu untuk kami, mungkin kamu tidak akan jadi seperti sekarang. Qin Fang hari ini benar-benar keterlaluan. Ini masih orang tua kita? Jelas-jelas adalah musuh. Long Long juga sama. Kenapa tiba-tiba berubah drastis akhir-akhir ini, hingga belajar keras demi nenek tua di studio piano? Kakak. Nenek tidak bersalah. Belajar adalah urusan pribadi. Begitu sederhana pun. Aku seharusnya sudah mengerti sejak dulu. Long Long, akhir-akhir ini sebenarnya apa yang terjadi? Ini aku temukan di kamar nenek. Kalau kamu lihat, kamu pasti akan mengerti. Lau Touzi Qingqing hari ini lulus dari universitas. Dia diterima di universitas terkenal di Beijing. Semasa hidupmu, bukankah yang paling diharapkan di keluarga ini adalah memiliki seorang mahasiswa? Qingqing, kali ini benar-benar membanggakan keluarga kita. Mampus, cepat bersihkan semuanya. Hari ini, Jingjing lulus. Harus berfoto sebagai kenangan, ya? Kamu pergi bersihkan semua sampah di tempat acara, ya? Eh, sangat cantik. Aku lihat lapangan Jingjing dan Lala sudah siap semua. Sudah bisa mulai berfoto, kan? Ah, kamu juga mau berfoto? Kamu orang desa, tidak punya budaya sama sekali. Mungkin sebaiknya tidak usah. Jingjing, cepat ke sini. Akan segera dimulai, datanglah. Aku juga ingin berfoto bersama Jingjing dan mereka. Tapi akhirnya aku tidak bisa berfoto dengan mereka. Apakah aku yang salah? Pak Tua, tenang saja. Aku menjalani hidup bahagia di rumah anak kita. Kamu di bawah jangan khawatir. Hei, pergi ke samping. Terong. Anak dan menantu saya sangat hormat dan berbakti. Kalau saya ada yang tidak mengerti, mereka juga akan dengan sabar mengajari. Kamu bilang apa? Kamu bahkan tidak bisa menggunakan rice cooker. Kalau begitu, apa gunanya kamu? Aduh, suamiku, jangan salahkan mama. Dia juga tidak bermaksud begitu. Tapi bu, kamu juga nggak bisa pakai ini. Kenapa nggak bilang dari dulu? Sekarang malah bikin kita terlambat makan. Buat apa diam aja? Cepat masak, yuk. Oke. Aduh. Cucu-cucu juga sudah besar dan dewasa semua. Seperti yang aku bilang, Jingjing sangat hebat. Ngomong-ngomong, dia sebentar lagi ulang tahun. Dia suka gaun yang cantik. Aku harus cepat mengumpulkan uang untuk membelikan dia hadiah ulang tahun. Selamat ulang tahun, Kiki. Nenek kirimkan gaun ini untukmu. Kamu beli apa ini? Kalau jelek banget. Andai saja kakek bisa menemaniku. Nenek jadi seperti sekarang. Ternyata semua ini karena kita ya. Kim yang benar-benar ceroboh. Sampai kalungnya hilang. Aku sudah cari lama baru ketemu. Uang. Aku sudah bilang kalungku tidak ketemu-ketemu. Ternyata yang mencurinya adalah kamu. Aku tidak. Tidak. Tidak apa? Kalung ini ada di tanganmu. Kalau bukan kamu yang mencuri, siapa lagi? Aku cuma membantu kamu menemukannya. Aku tidak mencuri. Sudah cukup. Orang desa memang orang desa. Penuh keburukan. Seharian mencuri dan berbuat nakal. Aku benar-benar tidak tahu mengapa orang tuamu mengirimmu ke kota. Kakek nenek Xiaolin. Adalah kamu yang membantuku menemukannya. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa tidak memberitahuku? Orang tua. Jingjing juga punya masalah migrain seperti kamu. Saya belajar pijat lagi dari orang lain. Memberinya pijatan saat sakit kepala. Akhirnya berhasil menyembuhkan masalahnya.
Kenapa kamu datang ke kamarku? Kak Qin, aku lihat kamu kena migrain lagi. Harus dipijat dan rileks dulu. Aku butuh kamu menekan apa? Kamu benar-benar tidak sengaja menekan? Kalau sampai rusak, gimana? Jingjing, dengarkan aku jelaskan. Teknik ini sengaja dipelajari dari orang lain. Hasilnya sangat baik. Lihat ini. Selama beberapa hari ini, sakit kepala sebelah tidak terlalu sering menyerang, kan? Kamu ngomong apa sih? Aku sakit kepala sebelah. Itu diobati dengan suplemen yang dibuat oleh ibuku. Loh, apa hubungannya sama kamu? Jangan suka menyanjung diri sendiri. Suplemen itu juga aku yang buat. Cuma ibumu yang menyajikan ke kamu. Dan juga, subtonik ini harus dipadukan dengan pijatan yang benar agar lebih efektif. Aku tidak mau dengar alasanmu. Cepat keluar dari sini. Melihatmu saja sudah menyebalkan. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Nenek bukan tidak pernah bilang. Hanya saja aku tidak pernah peduli. Nenek pernah bilang. Hanya saja aku tidak pernah peduli. Yang menghancurkan unta bukanlah tongkat terakhir. Tapi setiap tongkat. Kak, aku masih ingat saat kamu baru lulus. Kamu tidak punya pengalaman kerja. Tapi kamu berhasil mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sangat baik. Benar begitu, kenapa? Aku masih ingat kamu bukan? Sering penasaran. Bagaimana pekerjaan bagus seperti ini bisa jatuh kepadamu? Aku tidak tahu. Bukankah ibu yang mencarikannya untukku? Aku selalu mengira ibu meminta tolong ke sana kemari. Untuk menemukan pekerjaan ini untukku. Lanjutkan menonton. Di dalamnya ada jawabanmu. Orang tua. Jingjing sudah lulus. Selalu sibuk. Beberapa hari lalu bilang sudah dapat tempat kerja yang bagus. Tapi dia tidak memenuhi persyaratan tempat itu. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya bisa duduk di bawah gedung. Tunggu pimpinan dari unit itu keluar. Bagaimana mungkin kebenarannya seperti ini? Yang aku lihat, jelas bukan seperti ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu datang ke sini? King, aku sudah cukup di sini. Aku datang bersama temanku untuk wawancara. Apakah kamu di sini untuk mengacauku? Cepat pergi dari sini. Bukan? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan aku. Apa yang mau kamu katakan? Aku beri peringatan. Aku sudah susah payah mendapatkan kesempatan wawancara di perusahaan ini. Kalau hari ini karena kamu merusak wawancaraku, aku tidak akan berhenti denganmu. Cepat pergi. Hei Jingjing. Siapa orang itu? Oh, tidak kenal. Mungkin orang dari sini. Petugas kebersihan, ayo pergi. Aku menunggu di bawah gedung tempat klinik Jingjing cukup lama. Baru bertemu dengan pemimpin. Mengajukan ke pemimpin agar Jingjing diperkenalkan. Sudah berhari-hari aku mencarinya dan berbicara. Akhirnya pemimpin setuju memberi Jingjing kesempatan wawancara. Bagaimana bisa seperti ini? Kesempatan wawancaraku. Semua karena nenek di bawah gedung perusahaan, mengabaikan muka dan harga diri. Dia menarik pimpinan dan memohon untukku. Kakak, aku bahkan tidak tahu. Nenek berjuang keras untuk membantumu mendapatkan pekerjaan ini. Dia sudah menderita begitu banyak. Kakak, aku bahkan tidak tahu. Nenek berjuang keras untuk membantumu mendapatkan pekerjaan ini. Sudah menderita begitu banyak. Pemimpin unit itu benar-benar pandai berbicara. Sudah bicara dengannya lama sekali. Dia tetap tidak mau mengizinkan Jingjing untuk wawancara. Pemimpin, tolong lihatkan resume cucuku. Dia lulusan universitas ternama. Selama di kampus sangat-sangat unggul. Pernah dapat banyak penghargaan juara satu kompetisi. Lihat, sudah berapa kali aku bilang, cucu perempuanmu tidak memenuhi persyaratan unit kami. Menurutku, sebanyak apapun resume tetap tidak mungkin kami setujui. Pimpinan, tolonglah. Tolong pertimbangkan lagi. Cucuku benar-benar sangat ingin bergabung dengan unit kalian. Tolonglah, berikan dia kesempatan wawancara. Boleh, kalau kamu terus memohon, aku juga tidak akan bangkit. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mungkin cucu perempuan aku memang tidak beruntung dengan kalian. Maafkan aku, pimpinan. Sudah mengganggumu selama beberapa hari. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang melakukan hal seperti ini demi cucu perempuan aku. Sudir, aku akan suruh orang mengabari dia datang wawancara besok. Apakah yang kamu katakan itu benar? Aku masih bisa menipumu, kan? Terima kasih,
Bos, selamat jalan, terima kasih. Nenek menderita sangat keras demi kelayakan wawancaraku. Tapi aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Nenek menderita sangat keras demi kelayakan wawancaraku. Tapi aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Meskipun jatuh tersungkur. Untungnya, akhirnya pemimpin tetap setuju agar Jingjing ikut wawancara. Memang Jingjing itu luar biasa. Awalnya semua tidak memenuhi syarat wawancara. Tapi setelah wawancara di perusahaan, dia langsung lolos. Dia bahagia, aku juga ikut bahagia. Besok dia sudah harus mulai bekerja. Aku cuma bantu menyetrika pakaiannya. Kak, aku ingat dulu waktu pertama kali kerja. Karena nenek menyuruhmu pakai baju untuk bekerja. Dia memarahimu sekali. Ah, ngapain sih? Kenapa kamu ambil bajuku? Aku harus pakai besok saat kerja. Kalau sampai saya jadi kotor, bagaimana? Jingjing, aku lihat bajumu kusut. Makanya aku ambil dan setrika sebentar. Aku butuh kamu. Bajuku meskipun kotor, jauh lebih bersih daripada kamu. Setiap hari bersih. Tahu-tahu cari masalah buatku. Duduk saja di sana. Maaf, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Sebenarnya pekerjaanku semua karena nenek yang minta. Namun aku malah pada hari nenek sedang senang. Menuduhnya menyentuh pakaianku. Maafkan aku, nenek. Sebenarnya pekerjaanku semua karena nenek yang minta. Namun aku malah pada hari nenek sedang senang. Menuduh dia mencuri pakaianku. Aku minta maaf kepada nenek. Jing akhirnya mulai bekerja. Akhirnya aku bisa sedikit membantu. Meski dia belum tahu itu aku yang membantu. Tapi selama dia bisa hidup bahagia. Walau seumur hidupnya tetap tidak tahu. Aku juga rela. Bagaimanapun dia adalah cucu perempuan yang paling kusayangi. Untuknya, sesulit dan seterlelah apapun, aku sama sekali tidak mengeluh. Maafkan aku. Nenek. Aku benar-benar tidak tahu. Kakak. Bagaimana perasaanmu setelah menonton ini? Bagaimana mungkin seperti itu? Aku memperlakukan nenek seperti itu. Tapi kenapa dia tetap melakukan begitu banyak untukku? Karena di mata nenek, kami adalah keluarganya. Memberi untuk keluarga tidak butuh alasan apapun. Dan tidak perlu penjelasan apapun. Jelas nenek sudah berkorban begitu banyak untukku. Tapi aku bahkan tidak tahu satupun dari itu. Bahkan terus salah paham padanya. Makanya nenek jadi sangat membenci kita. Kakak, setelah melihat ini, kau bisa mengerti sikapku sebelumnya, kan? Setetes air bisa menembus batu. Sekarang nenek sangat membenci kita. Setiap dari kita memiliki tanggung jawab. Maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Longlong, ayo kita pergi. Sekarang kita cari nenek dan jelaskan semuanya. Saat nenek baru datang ke rumah kami sering merasa tidak puas padanya. Selalu ingin mengusirnya. Siapa itu? Longlong, kamu Longlong kan? Aku nenekmu. Aku membawa beberapa oleh-oleh khas untuk melihat cucu laki-lakiku. Nenek. Pergi sana. Aku tidak suka pria yang kampungan sepertimu. Sekarang nenek punya keluarga baru. Tidak perlu khawatir diusir lagi. Permisi, kalian mencari siapa? Kami mencari Qin Fang. Apakah dia ada di rumah? Tuan Qin ada di rumah. Kalian siapa? Mencari dia untuk apa? Qin Fang adalah nenek kami. Kami adalah cucu-cucunya. Kami sekarang datang menjemput nenek pulang. Ini adalah rumah Nyonya Qin. Dia hanya punya satu anak laki-laki, suami kami. Tidak ada cucu-cucunya. Silakan kalian pulang. Qin Fang memang nenek kami. Saya adalah cucunya dia. Li Jingjing. Ini adikku, Li Longlong. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya langsung. Tunggu sebentar ya. Aku mau konfirmasi ke ibu.
Kakak. Masuk. Cuaca akhir-akhir ini dingin. Pakaian yang akan dipakai ke pesta di Jinhong harus sopan dan juga hangat. Kalau begitu, pakai yang ini saja. Lihat. Wah, kamu benar-benar punya selera yang bagus. Pikirannya sangat detail. Nyonya, Tuan, di luar ada 2 orang yang mengaku cucu dan cicit dari Nyonya. Minta bertemu. Saya tidak punya cucu dan cicit. Suruh mereka pergi. Nenek. Nenek, 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 nenek. Ayo kita pulang bersama. Nenek, aku sudah membaca catatan yang kamu tulis untuk kakek. Aku sudah tahu aku salah. Bisakah kamu memaafkan kami? Di sini adalah rumah Bibi Qin. Kalau kalian masuk tanpa izin, aku bisa lapor polisi dan tangkap kalian. Qin Fang adalah nenek kami. Rumahnya bukan di sini, melainkan rumah kami. Nenek, ikutlah kembali bersama kami. Bukankah aku sudah lama memberitahumu? Itu rumah kalian. Bukan rumahku. Pergilah kalian. Kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Nenek bukan seperti itu. Ayah adalah anakmu. Rumahnya adalah rumahmu. Nenek, kami adalah cucu-cucumu. Kita satu keluarga. Satu keluarga. Lalu aku tanya kalian, apakah Lili Bang yang menyuruh kalian datang? Kalian tidak bisa menjawab. Kalau begitu aku bicara tentang Lili Bang. Dia tidak pernah menganggap aku sebagai keluarga. Kalian yang membuat aku kembali ke rumah itu bersama kalian. Itu adalah rumah Lili Bang. Di sini baru rumahku. Dan hanya anak angkatku yang mau mengakuinya. Nenek, kami juga menganggap Anda. Anda adalah nenek kami. Tolong, aku benar-benar sudah tahu kesalahanku. Tolong ikut aku pulang, ya? Nenek, aku sudah tahu kesalahanku. Tolong maafkan kami, ya? Apa yang kalian lakukan padaku, aku tidak akan pernah lupa. Kalian pulang saja. Nenek, kalau kau tidak mau ikut, kita pulang bersama. Hari ini aku akan terus berlutut di sini. Bagaimanapun juga, aku pasti akan membawamu pulang. Nenek, aku mohon padamu. Tolong ikut pulang bersama kami, ya? Kita pulang dan jelaskan semuanya pada ayah dan ibu. Katakan pada mereka bahwa kamu tidak salah. Kamu tidak bersalah. Kamu. Saat kamu dengan sembarangan merendahkan harga diriku. Kenapa tidak bilang aku tidak bersalah? Sekarang kalian malah minta aku kembali. Apa tidak lucu sekali? Nenek, maafkan aku. Nenek, itu salah kami. Hanya di sini rumahku. Kalau kalian merasa nyaman, silakan pergi dari sini. Jangan ganggu aku lagi nanti. Mengenai catatan-catatan itu, karena sudah tinggal di rumah kalian, lebih baik dibuang saja. Nenek tidak akan membuangnya. Saya tidak akan membuang barang-barang Anda sedikit pun. Saya pasti akan merawatnya dengan baik. Nenek tidak masalah. Saya sudah tidak peduli lagi. Anran mengantar mereka pergi. Kalian berdua. Ayo pergi. Kami yang harus minta maaf pada nenek. Long Long. Kita yang tidak melihat pengorbanan nenek. Itu yang membuat nenek sangat sedih. Bagaimana caranya agar nenek mau memaafkan kita? Kita pulang dan bicara baik-baik dengan ayah saja. Tante, jangan sedih lagi. Anda tidak salah. Anda yang membesarkan Lili Bang. Hatinya yang berhati serigala dan anjing telah menyakiti hatimu. Mereka berjalan sampai ke titik ini hari ini. Benar-benar mereka yang menanggung akibatnya. Bu, jangan khawatir. Saya dan Jin Hong pasti akan selalu menemani ibu.
Berbakti kepada ibu dengan baik. Anran, terima kasih ya. Bu, kita semua adalah keluarga. Masih ngomong apa terima kasih? Kamu membesarkan Jin Hong dengan baik. Membuat dia jadi sangat hebat. Kami sebagai generasi muda seharusnya menghormati dan berbakti padamu. Istriku. Ini yang baru aku beli untukmu. Haha, sangat cantik. Suka tidak? Kalian berdua ada apa? Kenapa kalian kelihatan tidak senang? Ayah. Kami berdua sudah mengunjungi nenek. Tapi dia tetap tidak mau pulang. Tidak tahu berterima kasih. Kalau tidak mau pulang, ya sudah. Mari kita lihat seberapa lama dia bisa bertahan. Ayah. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Hal-hal yang nenek lakukan untuk kita sebelumnya. Apakah kalian benar-benar tahu? Dia adalah nenek kalian. Dia mengawasi belajar kalian, merawat kesehatan kalian. Itu semua adalah hal yang seharusnya dia lakukan. Kalau tidak, buat apa aku membawanya ke kota? Ayah, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Ayah, kamu benar-benar ingin terus mengatur seperti ini. Kapan kamu bisa melepaskan prasangka terhadap nenek? Aku tidak punya prasangka apapun terhadap nenekmu. Di mataku, orang tua merawat yang muda itu memang seharusnya. Dia memang seharusnya merawatmu. Itu yang seharusnya dilakukan. Nenek tidak berhutang apapun kepada kita. Justru kita yang berhutang pada nenek. Selama bertahun-tahun ini, kita hanya memanfaatkan cinta nenek kepada kita, dan terus menghisap tenaga nenek saja. Nenek tidak berhutang apapun kepada kita. Itu adalah hutang kami kepada nenek. Selama bertahun-tahun ini, kami hanya memanfaatkan cinta nenek pada kami, dan terus menghisap tenaga nenek saja. HMPH, Long, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada ayahmu? Kami sangat memahami pengorbanan nenek untuk keluarga ini. Aku dan ayahmu jelas sekali mengetahuinya. Kami tidak akan memperlakukan nenekmu dengan buruk. Kamu fokus saja pada belajarmu. Jangan berhayal. Ayah, nenek sudah pergi dari rumah begitu lama. Dan ayah pun tidak mau menengoknya sekali saja. Itukah yang kamu maksud dengan tidak memperlakukan nenek dengan buruk? Jingjing, adikmu tidak mengerti itu tidak apa-apa. Tapi kenapa kamu juga tidak mengerti? Baru saja lulus kamu. Dengan susah payah dapat kerja. Setiap hari jalan-jalan di luar. Kalau sampai kehilangan pekerjaan, gimana? Pekerjaan. Kalau kamu sebut pekerjaan saya. Sekarang saya tanya lagi. Apakah pekerjaan saya kamu yang cari? Pekerjaan. Tentu saja itu ibu kamu yang susah payah mencarinya untukmu. Tanpa dia, siapa lagi yang akan peduli dan repot-repot soal ini untukmu? Bukan hanya tidak berterima kasih kepada ibumu, kamu bahkan berani bicara seperti itu kepada ibumu. Apakah kamu merasa berhak terhadap ibumu? Pekerjaanku sama sekali bukan dicari oleh ibu, melainkan oleh nenek. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kalau bukan nenek setiap hari menunggu di bawah kantor. Memohon kepada pimpinan. Kalian pikir, perusahaan apa yang membuat aku yang tidak memenuhi syarat ini harus wawancara? Kalau begitu, memang nenekmu yang cari kerja buat kamu. Ibu. Kalau kamu membaca surat ini, kamu akan tahu. Surat ini dari mana? Nenek menulisnya untuk kakek. Setelah kamu membaca surat ini, kamu akan tahu sebenarnya apa yang terjadi. Baiklah. Meski pekerjaan itu nenekmu yang mencarikan. Bukankah itu seharusnya begitu? Hanya beberapa surat ini saja. Dia tidak mewakili apapun. Ayah. Apakah kamu bahkan tidak melihat barang nenek? Kalau aku lihat, apa bedanya? Pesanan yang bisa diambil dariku. Bawa kembali ya. Ayah, kapan kamu akhirnya bisa melihat pengorbanan nenek untukmu? Kamu bisa berada di posisi sekarang. Semua karena nenek. Apa maksudmu berkata seperti itu? Ayah aku, satu langkah demi satu langkah sampai ke posisi ini. Semuanya bergantung pada kemampuanku sendiri. Bukan karena dia. Bahkan tidak memberiku bantuan apapun. Malahan membuat masalah kemana-mana untukku. Ayah. Kau belum sadar? Setelah nenek pergi, betapa berantakannya rumah ini. Justru karena nenek yang mengurusi keluarga ini. Hanya di rumahlah ketenangan bisa terwujud. Kamu baru bisa pergi berjuang dengan tenang. Bukankah kamu masih belum mengerti? Ah, sudahlah. Apapun yang terjadi, dia dan anak angkatnya mengganggu kerja sama saya dengan Smith. Ini adalah fakta yang sudah pasti.
Kan, ayah. Sudah cukup, semuanya sampai di sini. Mulai sekarang di rumah ini, tidak diizinkan ada yang menyebut namanya. Aku benar-benar tidak percaya. Kalau ibumu di rumah ini, melihat rumah ini malah jadi berantakan lagi. Ayah, aku semua yang aku katakan ini benar. Mengapa kamu tidak percaya? Nenek benar-benar telah berusaha keras untuk keluarga ini. Cukup, ini sampai di sini saja. Tenang, tenang ya. Sayang, bantu aku cari pakaian. Aku harus pergi menemui klien. Baik. Kali ini belum bisa mendapatkan Smith. Pesanan yang sedang diproses. Grup tenda harus mendapatkan bagian di sini. Bagaimana dengan yang ini? Kenapa baju ini belum dicuci? Benarkah? Bagaimana dengan yang ini? Pakaian ini sudah seminggu yang lalu. Ada apa ini? Belum dicuci sama sekali. Aku gak tahu. Kalau begitu, coba yang ini. Lihat sendiri. Ada noda minyak besar di dada, gak kelihatannya. Apa yang terjadi sama istriku? Mencuci pakaian yang simpel saja gak bisa dilakukan. Maaf ya, sejak mama pergi, suamiku. Mesin cuci di rumah rusak. Kartu laundrynya. Aku juga gak tahu di mana mama taruhnya. Aku cari kemana-mana gak nemu-nemu. Kenapa? Kenapa lagi ini, Mama? Aku tidak percaya itu. Rumah ini tidak bisa berjalan tanpa dia. Tante, kenapa kamu sibuk lagi? Barang-barang ini biar aku yang bereskan saja. Kamu ngomong sampai sini. Aku tidak boleh masak, dan juga tidak boleh membersihkan rumah. Sekarang sudah berbeda. Pakaian juga tidak boleh saya rapikan. Aduh, Ibu, saya memanggil Ibu ke sini supaya Ibu bisa menikmati hidup. Bukan supaya Ibu jadi pembantu. Iya, Tante. Kalau memang harus mengerjakan pekerjaan ini, maka saya yang akan melakukannya. Kalau Ibu bilang Ibu sudah menyelesaikan semua pekerjaan ini, jadi, menantu perempuan saya ini, kapan dia bisa melewati ujianmu? Jadi, ya, Ibu, tolong beri saya kesempatan untuk menunjukkan diri, oke? Baiklah, saya dengarkanmu. Tentang pesta syukuran Ibu, semuanya sudah saya atur. Malam ini saat makan malam, saya akan umumkan identitasmu di depan umum. Biarkan seluruh perusahaan mengenal Anda. Tuan muda ini. King Hong, aku sudah bilang tidak perlu repot-repot seperti ini. Mengadakan pesta syukuran apa lagi? Ibu. Kerjasama dengan Tuan Smith sepenuhnya berkat Anda. Pesta makan malam ini khusus untuk Anda. Tolong, setujuilah saya menghadiri pesta makan malam ini. Baik. Apakah tidak cukup jika aku janji dengan baik? Terima kasih, Mama. Ketua, akhirnya setelah menunggu sekian lama, kami akhirnya menantikan kedatanganmu. Aku dengar kamu belum pernah tampil di cabang perusahaan. Benar, kan? Pada acara makan malam hari ini, kamu akan diumumkan secara resmi. Ini ibuku. Kali ini bisa mendapatkan pesanan dari Tuan Smith. Ibu saya sangat berkontribusi. Nyonya, senang bertemu denganmu. Saya sudah dengar bahwa ketua memiliki kerabat dekat. Hari ini berjumpa. Ternyata luar biasa. Kepala Sao, saya masih ada beberapa urusan yang belum selesai. Sementara ini saya tidak bisa keluar. Ibu saya pertama kali datang ke kantor. Kamu antar dia keliling di kantor. Ketua Dewan, tenang saja, saya pasti akan menjaga ibu dengan baik. Ibu, saya akan pulang setelah selesai. Silakan sibuk dulu. Nyonya, silakan masuk. Baik. Apa? Baik, saya mengerti. Apakah terjadi sesuatu? Perusahaan mengalami sedikit masalah. Tapi tidak masalah. Nyonya,
Anda lanjutkan saja. Pekerjaan penting. Kalau Anda buru-buru, silakan urus pekerjaan Anda dulu. Saya akan jalan-jalan sendiri saja. Ah, tapi di pasar sini. Saya akan jelaskan pada Jinhu. Silakan urus pekerjaan Anda dulu. Ibu besar, silakan lihat-lihat di sekitar sini dulu. Aku akan segera kembali setelah selesai urusan. Cepat pergi ya. Nenek. Aku mau bilang, hari ini aku bawa kalian keluar untuk melihat dunia. Selain itu, ketua grup Kinli akan membawa ibunya ke tempat ini. Jangan sampai mengganggu aku mengurus pekerjaan penting. Sayang, kalau kita manfaatkan kesempatan ini. Apakah kita bisa dapat bagian dalam proyek ini? Aku dengar. Ketua grup Kinli sangat menghargai ibunya. Kalau bisa membuat ibunya senang, maka kerjasama kali ini pasti tidak akan jadi masalah. Baik, aku mengerti. Sayang, aku pasti akan membantumu mendapatkan kerjasama ini. Hahaha. Nenek. Kenapa kamu juga datang ke sini? Aku pergi kemana tidak ada urusannya dengan kalian. Kenapa kamu ikut denganku? Apa kamu baru puas kalau menghancurkanku? Aku telah menghancurkanmu. Aku belum selesai menghitung urusan pemberian hadiah terakhir itu. Dan sekarang kamu kembali ke sini. Mengganggu kerjasama saya dengan grup Kinling. Sampai kapan kamu mau berbuat seperti ini? Pesanan kerjasama kali ini, Bu, benar-benar sangat penting bagi Nippon. Karena kamu, Nippon sampai kehilangan pesanan terakhir. Pengaruhnya sudah sangat besar. Ini benar-benar kesempatan terakhir. Aku membuat dia kehilangan pesanan. Shen Miao harus berpikir sebelum bicara. Sebagai istrimu, kamu tidak membantunya. Malahan menyalahkanku, orang luar. Tidakkah kamu merasa sedikit lucu? Sudah cukup, apa yang terjadi dulu sudah lewat. Aku tidak mau membahasnya lagi. Sekarang juga kamu harus pergi dari sini. Aku masih mengizinkanmu pulang. Kalau tidak, jangan harap bisa pulang. Ayah. Kita susah payah baru bisa bertemu nenek sekali saja. Kamu gak bisa bicara baik-baik sama dia? Iya, Pak. Jangan sampai kamu bikin nenek marah dan pergi lagi. Kalian semua diam. Kalau kamu masih mau pulang, segera pulang sekarang. Jangan salahkan aku kalau aku gak kasih muka. Sok perhatian. Aku sudah bilang sama kamu sejak lama. Aku tidak ada hubungan apapun denganmu. Bahkan kalau kau memohon padaku, aku juga tidak akan pulang bersamamu. Keluargaku hanya Jin Hong. Di matamu, anak angkatmu, Li Jinghong, lah yang sebenarnya anakmu. Kalau begitu, di mana Li Jinghong? Apakah itu artinya rumahmu? Kamu benar. HMPH. Di matamu cuma ada Li Jinghong itu. Memihak seperti itu, kamu sama sekali tidak pantas jadi ibu saya. Ayah, jangan berkata seperti itu. Nenek sudah melakukan banyak untuk kita. Hanya saja kita selalu salah paham dengan nenek saja. Iya, Pak. Nenek benar-benar demi kamu. Demi keluarga kita ini sudah berkorban banyak. Ini semua cuma karena kamu nggak tahu saja. Sayang, ini banyak orang. Kamu mending jangan berdebat sama ibu. Ibu sekarang lagi marah. Kamu sabar aja sudah. Supaya nanti kalau berantem, tidak mengganggu kerja sama kamu. Itu tidak bagus. HMPH. Kamu sengaja berbuat begitu padaku. Hanya agar aku tidak bisa mendapatkan kerja sama itu. Supaya memberi peluang buat lalat itu. Betul, Ayah? Nenek tidak bermaksud seperti itu. Jangan salah paham dengan nenek. Kamu tutup mulut. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Apa sih yang bagus dari Li Jinghong? Kamu benar-benar tidak punya malu. Bantu dia seperti ini? Kamu mau apa sebenarnya? Kalau aku tidak bantu dia, apa aku bantu kamu? Apa yang kamu katakan? Mom Lipong adalah anak kandungmu. Kalau kamu tidak membantunya, itu oke. Tapi malah bersekongkol dengan anak angkat itu untuk menganiaya dia. Apakah kamu agak terlalu berlebihan? Kamu benar. Bukankah aku berhak membantunya? Kamu. Aku tanya lagi padamu sekali lagi. Hari ini kamu benar-benar mau melawan aku sampai habis, ya? Kalau iya, terus kenapa? Baiklah, hari ini aku akan mengajarmu pelajaran yang baik. Kamu benar-benar sudah melawan segalanya. Semua, hentikan sekarang juga. Benar-benar melawan segalanya. Semua, hentikan sekarang juga.
Sayang. Ini adalah CEO dari grup King Lee, Tuan Zhao. Kabar yang saya dengar, kerja sama Emer Smith sebelumnya, adalah dimiliki oleh grup King Lee. Kalau kita bisa menjalin hubungan dengan Tuan Zhao, kita akan mendapatkan keuntungan besar. Wow, Tuan Zhao. Bagaimana kabar, Tuan Zhao? Apa yang sedang terjadi di sini? Aduh, Tuan Zhao. Maaf ya. Dia cuma orang desa. Mengganggu di aula pesta ini, membuat sedikit ketidaknyamanan. Kami sangat menyesal. Tapi Anda tak perlu khawatir. Langsung usir dia. Masih mau diam saja? Belum keluar juga. Ini bukan rumahmu. Aku mau datang kapan saja. Mau pergi kapan saja. Kamu si bajingan. Kamu mau mengusir dia? Bagus, kamu memang hebat. Sayang. Pak Pimpinan Zhao, semua ini berkat petunjuk Anda. Anda tidak perlu khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan dia mengganggu pesta merayakan keberhasilan yang disiapkan untuk ibu oleh ketua. Keluarlah dari sini. Menurutku, orang yang harus pergi adalah kamu. Menurutku, yang harus pergi adalah kamu. Tuan Zhao, apa maksudmu ini? Tuan Zhao, kamu. Kenapa kamu pukul aku? Aku memukulmu karena ucapanmu yang tidak sopan. Mengasah pedang kecil di batu. Kamu tahu siapa orang yang berdiri di depanmu itu? Dia kan cuma orang desa. Orang desa. Kalau berani, itu adalah ketua rapat kami, Song Qian. Sudah akrab sekali. Ibu dari ketua rapat. Qin Fang adalah ibu dari ketua rapat. Tuan Zhao, apakah Anda salah paham? Dia adalah mertuaku. Seorang wanita desa dari pedesaan. Mana mungkin dia orang penting? Kupikir kau cuma wanita. Aku malas memukulmu. Kalau berani ngomong buruk tentang nyonya tua sekali lagi, aku cabut lidahmu. Bos Zhao, pasti ada kesalahan. Dia ibuku. Hanya seorang pemalas dan pemakan enak dari desa. Saya tidak pukul perempuan, tapi aku bisa pukul kamu. Segera minta maaf pada nyonya. Kalau tidak, nanti ketua akan datang. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tapi aku. Aku bersalah. Tolong maafkan aku. Kamu bukan tidak tahu salahmu. Kamu tahu kamu akan dipukul. Sekarang kamu masih mengira aku datang untuk mengacau? Jangan paksa aku, kamu mau apa? Apa kamu masih mau menganiaya ibu lagi, Li Jinghong? Ibu Jinghong. Tidak apa-apa, aku di sini. Tak seorang pun bisa menyakitimu. Sudahlah, aku tidak ingin melihat mereka. Aku mengerti. Apa, Direktur? Aku di sini. Ibuku sudah mendengar semua yang kamu katakan, kan? Mengerti. Segera keluarkan keluargamu dari ruang perjamuan ini. Sejak hari ini, grup Qin Lee tidak akan ada lagi kerjasama dengan perusahaan kalian. Hahaha. Baik, aku mengerti. Aku benar-benar mengerti. Kalian semua sudah bekerja sama rahasia. Tujuan kalian hanya membuatku hancur dan terkenal buruk, kan? Aku beritahu kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Sudah selesai bicara? Pergi. Ibu, kita pergi. Semua, hari ini, saya ingin dengan resmi memperkenalkan ibu saya. Dia juga merupakan tokoh utama dalam kerjasama mendalam dengan pemasok kami. Bisa dikatakan, tanpa dia, tidak akan ada perusahaan kami hari ini. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Itu semua salah saya bahwa saya baik-baik saja. Harus dulu cek dulu. Aku juga tidak tahu. Li Jinghong ternyata adalah ketua grup Qin Lee. Ibu ini juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dengan Li Jinghong sebagai anak laki-laki, ternyata tidak membantu ibu kita. Apakah kamu pernah berpikir, kita sebenarnya tidak pernah benar-benar saling memahami? Cukup, jangan sebut dia lagi. Bagaimana kalau ibu punya pertimbangan lain? Dia seharusnya tidak sengaja menyembunyikan identitas Li Jinghong, kan?
Kalau kamu sembunyikan identitas, aku yang malu. Hanya ingin membuatku menyesal? Ngimpi. Kamu harus membantu, aku tidak akan menyesal. Aku tidak salah. Aku tidak akan pernah. Ah. Suami, kamu baik-baik saja, aku tidak salah. Ah. Sayang, kamu bangun, bagaimana perasaanmu? Ini di mana ya? Apa yang terjadi padaku? Kita ini di rumah sakit. Dokter bilang kamu sakit keras dan stres, jadi kamu pingsan. Perlu istirahat dan pemulihan dulu. Dia ya. Tidak punya ibu juga sungguh. Anaknya sendiri sudah sakit parah tapi masih tidak mau. Sekarang dia mungkin sedang menikmati hidup bersama anak angkatnya. Bagaimana mungkin masih ingat anak kandung seperti aku? Anak angkat, anak angkat. Anak kandung juga tidak peduli. Ada ibu seperti itu kah? Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Pasien mengalami pendarahan hebat, dan darahnya langka, tipe panda. Untungnya, stok darah di rumah sakit cukup. Itu baru menstabilkan kondisinya. Jika dirawat lagi untuk pengamatan, dia bisa pulang. Terima kasih, dokter. Saya sudah memeriksa riwayat medisnya. Apakah dia pernah mengalami pendarahan hebat saat kuliah? Saya sudah melihat rekam medisnya. Apakah dia pernah mengalami pendarahan hebat saat kuliah? Saya ingat saya punya golongan darah langka. Panda. Dulu ibuku tidak peduli sama saya. Justru seorang bibi yang mendonorkan darahnya. Untuk menyelamatkanku, bibi itu hampir kehilangan separuh nyawanya. Syukurlah, orang yang membawamu ke rumah sakit untuk diselamatkan juga berdarah panda. Begitu juga kali ini. Hanya karena dia yang memberi darahnya, kamu selamat. Maksudmu adalah, orang yang menyelamatkan aku kali ini tetap orang yang sama, tante itu. Benar, ada satu orang lagi yang juga berdarah panda. Setiap bulan datang untuk menyumbangkan darah. Ini yang menjamin stok darah di rumah sakit kami cukup. Dr. Lee. Bisakah Anda memberitahu saya namanya? Dia sudah menyelamatkan saya 2 kali. Saya ingin mengucapkan terima kasih padanya dengan baik. Nama dia ada di rekam medis. Namanya Qin Fang. Apa? Orang yang menyelamatkan saya adalah ibu saya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia menyelamatkan saya? Dulu saya lulus dari universitas. Dia bahkan tidak menghadiri upacara kelulusan saya. Itu karena setelah mendonorkan darah untukmu. Dia sangat lemah sampai tidak bisa berjalan. Dia berbaring di rumah sakit selama setengah bulan. Sejak saat itu, dia hampir setiap bulan datang untuk mendonorkan darah. Seolah-olah untuk mencegah siapa yang mengalami pendarahan hebat. Bagaimana mungkin? Di hatinya hanya ada yang Zi itu. Bagaimana mungkin dia mendonorkan darah untuk anak kandungku ini? Bagaimana mungkin? Di hatinya hanya ada yang Zi itu. Kenapa harus donor darah untuk anak kandungku ini? Ada apa ini? Dia ibumu. Donor darah untukmu itu hal yang wajar. Mungkin kalian terlalu salah paham dengannya. Aku ingat dulu dia berusaha menyelamatkanmu. Bahkan sampai meminta tolong ke sana kemari di rumah sakit. Ada yang bisa tolong anakku? Ada siapa, dokter? Tolong selamatkan anak saya. Bawa pasien ke ruang gawat darurat. Tenang, saya sudah atur operasi. Kenapa harus percaya kamu, kepala? Pasien perlu transfusi darah lanjutan. Tapi ini darah langka, jenis panda. Stok dari luar pun tak sempat didatangkan. Bagaimana bisa begitu? Ada aku di sini. Aku darah panda, aku di sini. Tapi pasien mengalami pendarahan hebat. Kalau hanya kamu yang transfusi darah, kamu mungkin akan kehilangan nyawa. Tak apa, asal bisa menyelamatkannya. Berapapun jumlahnya tak masalah. Ada aku di sini. Kejadian itu memang begitu. Maksudnya kecelakaan saat lulus dulu. Ibu saya menggunakan setengah nyawanya untuk menyelamatkan hidup saya. Bagaimana bisa seperti itu? Sayang, kamu belum sembuh? Jangan bergerak sembarangan. Tidak, aku harus tanya padanya dengan jelas. Bagaimana mungkin dia mau menyumbangkan darah untukku? Pasti ada hal lain di balik ini. Aduh. Kamu istirahat dulu ya. Roro dan Jingjing sudah pergi mencari ibu. Dia pasti akan datang menemuimu. Ada apa lagi yang mau dicari ke aku? Nenek dan ayah tiba-tiba mengalami pendarahan hebat. Dengan susah payah dia diselamatkan. Sekarang dia berbaring di ruang rawat inap. Saya tidak ada urusan dengan rumah sakit.
Ayah pasti sangat ingin bertemu denganmu sekarang. Pergilah lihat dia. Kalau tidak, bagaimanapun dia tetap anakmu. Dia adalah keluarga kita. Selain itu, dia baru saja menelepon kami. Dia sudah tahu tentang Shusue. Lalu apa kalau dia tahu tentang Shusue? Dia tahu gak kalau aku dulu kehilangan setengah nyawaku demi menyelamatkannya? Dia cuma tahu dia ikut upacara kelulusan. Aku tidak datang. Aku lemah karena donor darah sampai tidak bisa berjalan. Hanya bisa nonton upacara kelulusannya dari kamar sebelah. Aku tidak berhutang padanya. Saya tidak berhutang apapun kepada kalian. Jadi jangan gunakan kerabat yang disebut-sebut untuk mengancam saya. Saya tidak berhutang padanya. Juga tidak berhutang kepada kalian. Jadi jangan pakai kerabat yang disebut-sebut untuk mengancam saya. Nenek, jangan bilang begitu. Ayah sedang sakit parah sekarang. Saat yang tepat untuk didampingi oleh keluarga. Temani aku, tanya saja. Saat aku merawat kalian di rumah dulu. Aku mengalami gastritis akut. Saat aku butuh ditemani. Kalian ada di mana? Anak, ibunya di rumah sakit. Kamu bisa datang menemani aku? Sudah sebesar ini, kan? Kamu bahkan tidak bisa merawat diri sendiri. Ayah, kenapa kamu tiba-tiba hilang? Baik, baik, baik. Ibu, aku masih harus menemani anak main game. Kamu sendiri di rumah sakit saja dengan baik. Kami semua merasa bersalah padamu. Maafkan kami. Sekarang berkata seperti ini masih ada gunanya apa? Apakah bisa menyembuhkan semua penyakitku? Atau bisa membuat kalian memfitnah dan menyulitkanku? Seolah-olah tidak pernah terjadi. Sejak hari pertama aku datang dari desa. Masih ingat kan? Ingat. Ini semua barang apa ya? Sangat kotor, cepat buang saja keluar. Nenek-nenek ini sudah dicuci bersih, Sister Jing. Mereka tidak kotor. Ah, tidak kotor. Apa yang tidak kotor? Nanti kamu jangan bawa sampah seperti ini ke kota lagi. Benar-benar. Bangkitlah. Hanya karena satu kalimat darimu. Didi Bang membuang koper yang kubawa dari desa, ke tempat sampah. Aku yang dengan susah payah memohon, baru kalian menyisakan satu set pakaian ganti. Aku hanya mengandalkan pakaian ganti itu. Merawat kalian selama 5 tahun penuh. Nenek dan ayah sudah menyadari kesalahan mereka. Kamu mau memaafkannya, ya? Sudah terlambat. Segala yang kalian lakukan padaku aku ingat semuanya. Seumur hidupku. Aku tidak akan memaafkan kalian satupun. Nenek. Kakak. Nenek sekarang memandang kami sebagai musuh. Bagaimana caranya agar kami bisa mendapatkan pengampunan darinya? Kami yang telah mengecewakan nenek. Kalau bukan karena kami, mungkin nenek tidak akan menjadi seperti sekarang. Jinhong, aku akan pulang ke rumahmu sebentar. Pulang ke rumah ibumu. Ada apa? Kenapa tiba-tiba mau pulang? Mengambil foto kenangan ayahmu. Segalanya harus diakhiri. Ibu, kalau pulang sekarang, apakah akan ada masalah? Jangan khawatir. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa hal memang harus diselesaikan. Kalau begitu, Bu, aku akan ikut kamu. Tak usah repot-repot. Hanya aku yang bisa menyelesaikan masalah ini, jadi tenang saja. Nenek. Nenek. Akhirnya kamu mau kembali juga. Nenek, kali ini pulang saja dan jangan pergi lagi. Biar kita bisa berbakti dengan baik padamu. Jangan terlalu senang dulu. Aku kembali untuk mengurus urusanku sendiri. Mama, kamu pulang ya. Libang baru keluar dari rumah sakit. Sedang menunggu kamu di sini. Pada saat seperti ini, kamu masih berpura-pura peduli. Mama, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kamu selalu bisa mengerti apa yang aku maksud. Kamu tahu betul dalam hatimu. Ibu, aku baru keluar rumah sakit. Kalau ibu tak peduli aku bisa terima. Sekarang kenapa harus ribut lagi? Masalah kita. Nanti akan kita urus pelan-pelan. Jangan ganggu aku. Ibu, tolong jangan ribut lagi. Karena kita sudah pulang. Tinggallah di sini saja. Kau pikir dengan tinggal begitu saja kau bisa ringan pergi? Bisa membuatku lupa semua penghinaan yang kalian berikan padaku. Begitu? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau menyuruhku tinggal. Tak lain hanya untuk melihat apakah hubungan dengan Jinghong bisa membantu sedikit. Aku beritahu kau dengan jelas. Aku tidak akan tinggal. Aku juga pasti tidak akan membantumu. Ibu, kamu sudah berkali-kali menghalangi kerjasamaku. Itu belum cukup? Kamu mau bagaimana lagi? Tidak mau apa-apa? Minggir saja.
Kecuali kamu tinggal di sini. Kalau tidak, jangan harap membawa pergi apapun dari sini. Aku peringatkan kamu. Minggir dari jalanku. Tidak mungkin kecuali kamu tinggal. Li Yifeng. Aku benar-benar tidak menyangka bisa sampai sejauh ini demi bisnis. Kak Lin Yi. Aku benar-benar tidak menyangka bisa sampai demi bisnis. Kau bisa melakukan ini, Li Jinhong. Lagi ngapain ke sini? Ibu saya diperlakukan tidak adil di sini. Datang untuk membelanya, tidak masalah, keluarkan dia, kecuali dia mau tinggal. Saya akan mendorong orang sampai pusing. Apa gunanya aku tinggal di sini? Hanya untuk memudahkan keluarga kekurangan pembantu. Ingin aku kembali dan terus melayani kamu dengan sabar. Aku sedang libur hari ini. Petir, apa yang kamu pikirkan? Jangan kira aku tidak tahu. Maksud ucapanmu apa? Pasti kamu menganggap aku orang kampung. Bagi kamu aku hanya beban. Takut aku akan menyusahkanmu. Jadi kamu berkali-kali membiarkan istrimu menuduhku dengan fitnah. Membiarkan anak laki-laki dan perempuanmu mengintimidasi aku. Hal-hal yang mereka lakukan padaku. Kamu selalu mengetahuinya. Ayah selalu mengetahuinya. Orang yang tertipu. Ternyata selalu aku. Ayo mundur. Kamu. Ayah mau foto dulu, keluar dulu. Kamu mau ngapain? Sangat sederhana. Putus hubungan keluarga, tanda tangani saja. Tanda tangan surat perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Surat perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Kamu ingin memutuskan hubungan denganku, betul? Itulah tujuan aku datang ke sini. Tanda tangani dia. Aku akan pindah alamat. Sejak saat itu tidak akan ada hubungan lagi dengan kalian. Nenek, kamu tidak bercandakan. Apa aku seperti sedang bercanda? Jika sudah tanda tangani dia, kalian juga tidak akan menggangguku lagi. Jangan panggil nenek tua mati itu. Nenek tua mati itu. Anggap saja kami tidak pernah mengenal. Apa-apa yang telah kita katakan. Saya tidak setuju. Ingin memutuskan hubungan. Sepanjang hidup ini, jangan harap. Bagaimana? Karena Jin Hong adalah ketua grup King Li. Dia punya sumber daya yang bisa membantu bisnismu. Makanya kamu enggan melepaskannya. Ibu Libang baru saja keluar rumah sakit. Kalau kamu buat dia stres macam ini, bisa berbahaya. Apa hubungannya dengan aku? Tanda tangani saja. Setelah itu, aku tidak ada urusan lagi dengan kalian. Jangan bermimpi. Aku tidak setuju. Ingin memutuskan hubungan. Sebaiknya kamu hilangkan niat itu. Aku bukan datang untuk meminta pendapat kalian. Aku datang untuk memberitahumu. Tidak peduli kamu setuju atau tidak, kamu tidak bisa mengubah hasil dari hal ini. Sebelum Lili Bao pergi, aku harap kamu bisa mengerti perbedaan antara anak angkat dan anak kandung. Maksud kalimat itu apa? Maksudnya apa? Apakah Xiao Bao anak kandungmu? Kamu sudah tahu selama ini. Kamu setuju, kan? Shen Miao Miao, ibu. Kamu ngomong apa sih? Aku sama sekali nggak ngerti. Kamu bisa ngerti. Apa benar kata ibu Shen Miao Miao? Xiao Bao bukan anak kandung aku atau apa? Ternyata Xiao Bao bukan anak kandung ayah. Shen Miao Miao, jelaskan padaku. Apa yang suami katakan itu bohong. Tentu saja Xiao Bao adalah anak kandungmu. Mom, aku tahu kamu sedikit menaruh dendam padaku. Tapi juga jangan gunakan kebohongan seperti ini untuk menuduhku. Apakah yang aku katakan adalah kebenaran atau kebohongan? Kamu tahu sendiri. Ini urusan keluargamu. Tidak ada hubungannya dengan aku, King Hong. Kita pergi. Maksudmu apa? Berhenti, Miao Miao. Ibu, apakah ibu masih tahu sesuatu? Anak-anak mereka semua mewarisi darah panda. Hanya Xiao Bao yang baru lahir yang memiliki golongan darah biasa. Kalau begitu berarti, ternyata Xiao Bao bukan anak kandung Lili Bang. Apa yang Mama katakan benar? Apakah Xiao Bao benar-benar anakku? Katakan. Kamu tertawa apa? Katakan saja. Karena si tua itu sudah bilang. Aku akan mengakuinya. Xiao Bao bukan anak kandungmu. Itu tidak mungkin. Xiao Bao bukan anak kandung ayah. Kenapa kamu mengkhianatiku?
Ayah Milly, sampai sekarang kamu masih belum mengerti? Aku melakukan ini semua untuk membalas dendammu. Dan juga untuk simpananmu itu. Apakah kamu kira aku tidak tahu apa-apa? Dulu aku sedang hamil. Melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Kamu selingkuh. Lalu setelah kamu kembali, kamu pura-pura baik padaku. Kamu tahu gak, betapa jijiknya aku melihat wajahmu itu? Sejak kapan kamu tahu? Aku sudah tahu dari dulu. Dan kamu mau tahu juga kan? Tentang gundikmu itu. Kemana kamu dan bayi laki-lakimu yang baru lahir itu pergi? Mereka sudah lama aku buang ke laut sampai tenggelam. Hahaha. Omong kosong, diamlah kamu. Kenapa tidak benar? Apa aku mengganggumu? Aku menyiksamu supaya semua orang mengkhianatimu. Ibumu seperti itu. Begitulah saya. Anakmu nanti juga akan seperti ini. Ibu, semua yang kau bilang ini benar? Benar, lalu bagaimana? Semua benar. Kamu sangat tega, ya? Aku tega, Lili Bang. Perkembangan situasi sampai ke titik ini. Apakah semuanya salahku? Kamu sendiri yang meremehkan ibumu. Membiarkanku memperlakukannya sesuka hati. Sekarang, satu-satunya orang yang mencintaimu di dunia ini telah meninggalkanmu. Ini semua karena kesalahanmu sendiri. Diam. Aku tanya, bagaimana dengan mereka? Kenapa kamu mengadopsiku dulu? Sebenarnya bagaimana ceritanya? Mengadopsi. Aku dan Longlong sebenarnya diadopsi. Bagaimana mungkin? Kalian semua sebenarnya tidak tahu yang sebenarnya. Aku akan bilang yang sebenarnya. Longlong dan Jingjing adalah anak kandungmu. Aku hanya menyembunyikannya dengan alasan adopsi. Hanya agar kamu tidak memperlakukan mereka sebagai anak kandung. Hanya agar kamu merasa jauh dari mereka. Ternyata kamu sudah tahu semuanya. Aku sudah sangat jelas tentang semuanya. Apakah Anda tahu Bibi? Setiap kali aku melihat anak kandungmu berkumpul di sekitarmu. Dan kamu tidak memperlakukan mereka sebagai anak kandung. Hatiku begitu lega. Hahaha. Tentu saja aku selalu sangat jelas tentang semuanya. Dilibang, kamu tahu tidak, setiap kali aku melihat anak kandungmu berkumpul di sekitarmu. Sementara kamu tidak memperlakukan mereka sebagai anak kandung. Hatiku begitu lega. Haha mama. Kenapa kamu bisa seperti ini? Longlong dan Jingjing juga anak-anakmu. Shen Miao Miao. Kamu begitu kejam. Aku kejam? Aku lebih kejam darimu? Aku sudah tahu sejak lama. Longlong dan Jingjing adalah anak kandungmu. Aku cuma tidak akan memberitahumu. Aku memang menyembunyikannya darimu. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu benar-benar gila, ya? Memang, haha. Aku memang gila. Dulu, aku bahkan sedang hamil. Aku menyaksikanmu berkencan diam-diam dengan orang yang tak pantas itu berkali-kali. Aku menanggung semuanya di bahumu. Tapi apa yang kau berikan padaku? Hanya pengkhianatan. Sudah tidak ada hubungannya lagi. Bisakah aku melupakan apa yang telah kulakukan? Aku tidak bisa melupakan. Waktu itu kau membuatku merasa hidup seperti mati. Aku ingin kau merasakan hal yang sama. Sekarang satu-satunya orang yang mencintaimu telah pergi. Lilibang, pada akhirnya kau akan dikhianati semua orang. Tidak tersisa satupun. Inilah akhirnya nasibmu. Satu-satunya orang yang mencintaiku. Ibu. Ayah. Ini adalah surat terakhir nenek untuk kakek. Sebelumnya kamu tidak mau lihat. Sekarang kamu bisa baik-baik melihat pikiran nenek. Lelaki tua ini anaknya sudah berkeluarga. Asalkan mereka bisa aman dan sehat. Seberat apapun, capek pun, aku tidak akan mengeluh sedikit pun. Andai kamu ada di sini, akan lebih baik. Kita bisa hidup bersama dengan anak kita dengan baik. Aku hanya ingin punya sebuah rumah. Ibu, aku tahu aku salah. Hahaha. Sekarang baru sadar salah. Terlambat, ibumu sudah pergi. Xiao Bao juga bukan anak kandungmu. Ini semua adalah balasan atas perbuatanmu. Cukup, jangan bilang lagi. Aku tetap mau bilang. Ini adalah balasan atas pengkhianatanmu padaku. Layak kau dihukum dan ditinggalkan semua orang. Sudah cukup. Tak cukup, Diliba. Balasan untukmu tidak akan pernah berhenti. Aku akan selalu membayar harga dari ibumu dan kamu. Mama.
Hanya ayah dan nenek yang benar-benar mencintai kita di dunia ini. Sebelumnya kami yang mengecewakannya. Kami yang telah menyakiti ibunya. Maafkan kami. Semua ini salah anaknya. Lu King, ayo pergi. Kita sekarang akan mencari nenek kalian. Feel. Hani. Ibu. Mereka datang lagi. Apakah Anda masih tidak berencana untuk bertemu? Jin Hongtian sedang kedinginan. Perhatikan agar tetap hangat.